Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 341. Suling telah hancur, dipukul begitu kuat sehingga dia kehilangan kesadaran dengan satu pukulan, tidak dapat menyadari gawatnya situasi. Akibatnya, dia tidak bisa menanggapi kata-kata baik Li Luo. Mungkin ini yang terbaik karena dia pasti akan menderita lebih dari sekadar cedera fisik. Kalah dengan cara yang begitu lugas tidak menunjukkan bahwa dia lemah. Sebaliknya, dia telah tertipu oleh permainan trik Li Luo, meyakinkannya bahwa dia menghadapi lawan yang setara. Akibatnya, dia tidak mengharapkan perbedaan kekuatan yang mencolok. Pemula ini mungkin baru saja merasakan seperti apa kenyataan sebenarnya, dingin dan tanpa ampun. Melirik suling yang runtuh, dia menyadari bahwa tampaknya mustahil untuk membunuh lawannya di ladang Dao Naga Emas. Kunci rahasia naga emas secara alami akan melindungi pemegangnya. Hal ini sejalan dengan motto Bang, harmoni menghasilkan kekayaan. Tidak perlu membuat perselisihan yang tidak perlu yang dihasilkan dari kegiatan ini. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang bisa masuk memiliki latar belakang yang penting, jadi mati di sini akan menyebabkan malapetaka. Saat Li Luo mengakhiri pertempurannya dengan tergesa-gesa, pemuda lain bernama Guo Xiang baru saja tiba di depan Lu Qinger. Dengan senyum gagah dan nada lembut, dia berbicara. Nona yang terhormat, jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, silakan menyerah dengan cepat. Sebagai seorang pria terhormat, aku harus menurut. Aku pikir rekan setimmu adalah orang yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, balas Lu Qinger dengan dingin. Mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba dia tersadar bahwa ujung lain dari medan perang itu sunyi senyap. Kesadaran yang tiba-tiba membuatnya takut, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Namun dia hanya disambut dengan melihat Li Luo, wajah penuh senyum saat dia perlahan berjalan melintasi dataran bersalju, dengan pedang di tangan. Tepat di belakangnya adalah suling terbaring di genangan darahnya sendiri. Guo Xiang terkejut dengan perkembangan ini. Dia terperangah dan dibiarkan linglung. Bukankah itu hanya sesaat sejak pertarungan dimulai? Bagaimana suling sudah dikalahkan? Apakah bocah ini yang melakukannya? Bukankah dia seharusnya menjadi pola ketiga belaka? Brengsek, apakah suling membuat ulah karena dia tidak bisa bermain-main dengan gadis itu? Sementara Guo Xiang tenggelam dalam pikirannya sendiri, angin dingin yang pahit dipanggil oleh lawannya. Saat dia menyerang dengan satu serangan telapak tangan, udara dingin di sekitar tangan itu bergolak hebat, membekukan udara di sekitarnya. Serangan ini mendarat tepat di dada Guo Xiang, tetapi hasilnya benar-benar tidak terduga. Tubuh Guo Xiang hancur menjadi banyak kepingan salju, berkibar di langit. Resonansi salju. Ekspresi Lu Qinger dipenuhi dengan kejutan. Melawan lawan seperti itu di medan pertempuran yang sedingin es ini sama saja dengan memberikan sayap harimau. Melirik ke segala arah, dia menyadari bahwa aura Guo Xiang telah benar-benar menghilang. Bahkan kekuatan resonansinya tidak bisa dirasakan. Guo Xiang mampu menyembunyikan auranya di tengah salju dan es. Li Luo dengan santai melangkah dan tiba dengan seringai pada saat ini. Wow, resonansi salju ini benar-benar langka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersembunyi? Jangan lupa bahwa ada es dan salju di sini. Lu Qinger mendengus dingin. Kekuatan resonansi es melonjak keluar darinya saat dia memberi isyarat dengan tangannya yang bersinar, memanggil es di sekitar mereka. Pengikatan kristal es. Pada saat ini, kristal es seperti debu yang tak terhitung jumlahnya berkilau dan menyebar keluar dengan Lu Qinger sebagai penghubung. Sesaat kemudian, Li Luo memperhatikan bahwa kristal es ini berkumpul di lokasi tertentu di sebelah kanannya. Secara bertahap, siluet manusia bisa dibuat. Itu adalah Guo Xiang terkutuk. Di sisi lain, ekspresi Guo Xiang jelek saat dia menatap tubuhnya, yang sekarang bertatahkan kristal es. Menyalurkan kekuatan resonansinya sendiri dengan keras, dia berhasil dengan cepat menghilangkan semua kristal es. Meskipun dia telah berhasil melepaskan diri dari wabah ini, sosoknya sekarang jelas untuk dilihat semua orang. Li Luo terkekeh saat dia menerjang ke arahnya dengan pedang pendek di tangannya. Aku perlu melihat sendiri monster macam apa kamu ini. Ekspresi Guo Xiang berubah saat dia menghadapi Li Luo yang gagah. Dengan mendengus, semua kekuatan resonansi di dalam dirinya meledak keluar saat dia melambaikan tangannya. Kepingan salju memenuhi langit dan udara dan kemudian menyatu dengan cepat. Seni resonansi Jenderal Harimau, macan tutul salju hebat. Ketika kepingan salju berkumpul, mereka mengambil bentuk macan tutul bersalju, sepenuhnya dilingkari di udara dingin.
Itu segera menerkam ke arah Li Luo. Ekspresi Li Luo tetap tidak berubah saat dia menebas ke bawah dengan gerakan sederhana dan lancar. Kekuatan resonansi cahaya air menyelimuti pedangnya tepat saat dia mengaktifkan seni tepi air miliknya. Dengan resonansi cahaya air mencapai kelas 7, kekuatan resonansi cahaya airnya secara alami menjadi lebih murni, dan cadangan keseluruhannya juga meningkat. Tidak hanya itu, resonansi kelas 7 memiliki perasaan, yang selanjutnya membantu kekuatan seni resonansinya. Akibatnya, kekuatan resonansi cahaya airnya meningkat tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Dengan demikian, ini mengarah pada evolusi seni resonansi, yang oleh Li Luo dengan senang hati disebut sebagai seni tepi air buatan. Itu adalah seni resonansi favoritnya saat ini. Meskipun tingkat seni resonansi tidak tinggi, itu bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa, jauh di luar dugaan siapapun. Su Ling telah meremehkan seni tepi airnya, dan sebagai hasilnya, dia telah dipukul di tempatnya berdiri, bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Tidak mengherankan jika Su Ling menjadi depresi sebagai hasilnya. Terlihat benar-benar menipu. Seorang kultivator ahli telah dihantam oleh pedang yang tampak sederhana. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa perpaduan air dan resonansi cahaya dapat menghasilkan hasil yang begitu sederhana namun merusak. Tepi air berkilauan saat terus mengelilingi pedang pendek itu. Li Luo menyapu satu pedang ke bawah dengan percaya diri, menyerang macan tutul salju. Tidak mengherankan, makhluk elemental itu terbelah menjadi dua, meledak menjadi kepingan salju. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya yang lain ke arah Guo Xiang, berniat untuk mengakhiri segalanya. Tepat sebelum pukulan itu akan mendarat, Guo Xiang tiba-tiba berjongkok dan mulai meringkuk ketakutan. Berhenti, jangan sakiti aku. Aku percaya padamu sekarang. Pedang yang turun berhenti beberapa inci darinya. Serangkaian perkembangan membuat Li Luo sedikit terkejut. Bocah ini benar-benar jenius, tahu kapan kemungkinan melawannya dan dengan cepat mengakui kekalahan. Sambil tertawa kecil, Li Luo beralih ke sisi datar pedangnya dan memukul dahi Guo Xiang, membuatnya pingsan. Wow, kamu benar-benar mengesankan. Pola ketiga rata-rata bahkan tidak bisa menahanmu. Lu Qinger menghela nafas saat dia mengamatinya mengalahkan musuh yang efisien dari Li Luo. Mereka hanya dua bandit kecil, itu saja. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Dia tidak merasa sangat berhasil dalam pencapaian ini. Kekuatan resonansi Su Ling terasa lemah dan tidak stabil, dan kemungkinan besar karena dia baru saja memasuki tingkat pola ketiga. Kekuatannya juga tidak luar biasa, resonansinya lebih rendah dari kelas 7. Ini bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Li Luo, yang memiliki resonansi cahaya air kelas 7 dan resonansi tanah kayu kelas 5. Bahkan tanpa menggunakan resonansi ganda, dia dengan mudah dapat menghancurkannya seperti ranting kering. Ayo pergi dan bantu Qin Zulu. Dia pasti berada di bawah tekanan yang signifikan, kata Li Luo. Keduanya dengan cepat berbalik dan dengan cepat berjalan menuju hutan salju yang dingin. Bentrokan amuk kekuatan resonansi dapat terus terlihat saat pertempuran itu pasti terjadi, lebih intens. Sesaat kemudian, duo itu akhirnya tiba di tempat kejadian, berhasil melihat sekilas para pejuang yang terlibat dalam pertarungan sengit. Gelombang demi gelombang kekuatan resonansi memancar keluar dengan setiap bentrokan, menghancurkan dan menebang pohon-pohon besar di sekitar mereka. Mata Qin Zulu benar-benar merah pada saat ini, garis-garis harimau emas di tubuhnya bergelombang dengan setiap serangan seolah-olah mereka terus-menerus menyerap energi alam duniawi. Seluruh tubuhnya membengkak beberapa kali lebih besar dan tombak berat di tangannya berdenyut dengan kekuatan resonansi merah tua. Setiap pukulan yang dia berikan sangat besar dan seperti guntur saat dia menyerang Jisun. Berkali-kali, serangan itu disertai dengan ledakan sonik yang menusuk, membelah udara dan salju secara bersamaan. Meskipun dihadapkan dengan serangan gencar ini, Jisun tampak tenang seperti biasa, bergerak cepat dan terus-menerus meliuk-liuk, menghindari dan meninggalkan bayangan di belakang. Hanya setelah berhasil menghindari sebagian besar serangan Zulu, dia mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Setiap kali Lanset menyerang tanpa suara seperti embusan angin, ia meninggalkan jejak darah di belakangnya saat ia dengan mudah mengiris daging. Namun, goresan ini tidak menjadi perhatian Qin Zulu. Dia membalas dengan serangan heroik, tidak takut akan kematian atau cedera. Akibatnya, gaya bertarung mengamuk semacam ini secara tidak langsung membatasi Jisun, menempatkannya dalam situasi di mana dia tidak dapat dengan cepat mengirim lawannya tanpa menderita luka parah. Terlepas dari itu, jika semuanya berjalan seperti sebelumnya, Qin Zulu pada akhirnya akan berkurang seiring waktu.
Jisun berada di perubahan pertama pada tingkat resonansi yang berkembang. Ketika membandingkan cadangan dan kualitas daya resonansi, dia lebih unggul dari Qin Zulu. Sayangnya, situasi yang dapat diprediksi ini sekarang jatuh ke dalam kekacauan. Mengapa? Baik Qin Zulu maupun Jisun bisa merasakan Li Luo dan Lu Qinger mendekat. Yang satu jelas siap untuk hasil ini, sedangkan yang lain dibuat tercengang. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, Jisun mundur sedikit sambil memperhatikan Li Luo dari dekat. Yah, baiklah. Sepertinya seseorang di sini menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia awalnya berasumsi bahwa petarung terkuat dari kelompok itu adalah sampah resonansi harimau setan emas yang menggeram kelas 8, tapi sepertinya dia salah. Jelas, bocah berpenampilan anjing inilah yang paling tertutup dengan kekuatannya. Berkat kamu, aku bisa merasakan bagaimana Bang Naga Emas Kerajaan Xia membawa diri mereka sendiri. Jisun tertawa dingin. Li Luo tidak peduli dengan kata-kata yang tidak berarti ini, dengan cepat membalas, maaf, tapi aku punya pertanyaan penting untuk ditanyakan kepadamu. Tetapi tidak terduga, ini disambut dengan tatapan acuh tak acuh. Namun, Li Luo tidak mengambil hati ini, langsung menunjuk Lu Qinger. Apakah kamu tahu mengapa Petrus jatuh dari langit kemanapun dia berjalan? Saat kata-kata Li Luo menggantung di udara, Lu Qinger dan Qin Zulu keduanya menatapnya, terperangah. Jisun menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Tidak, Li Luo berkedip. Hanya perasaan. Dan kenapa aku memberitahumu hal seperti itu? Ah, perilaku yang tidak kooperatif, kata Li Luo dengan menyesal. Pemukulan akan terus berlanjut. Jisun mencibir padanya. Lakukan yang terburuk, nak. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu dan kelompok lemah itu. 2 pola ketiga dan 1 pola pertama. Meskipun Guo Xiang dan Su Ling telah dihabisi jauh lebih cepat dari yang dia duga, dia tidak terlalu khawatir, karena dia tahu betapa lemahnya mereka. Dia sendiri adalah master resonansi tingkat ketiga. Li Luo dan Qin Zulu mungkin ikan besar di kolam kecil mereka, tapi dia berada di kelas yang berbeda dari mereka. Dia tidak bisa menahan tawa pada mereka. Dia tidak bisa mengerti, mengapa sekelompok sampah menyerangnya dengan begitu ceroboh. Qin Zulu tidak bisa lagi menahan keinginan bertarungnya. Bendungan kendali yang tak terlihat di dalam dirinya meledak, garis-garis harimau emas oranye meledak di kulitnya. Tombaknya yang besar dan kuat memimpin seperti pendobrak yang menyerang Jisun. Aku hanya mempermainkanmu sebelumnya, cibir Jisun. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menantangku. Dia mundur setengah langkah, lansetnya berkilat di tangannya. Angin hijau berhembus di sekitar senjatanya, lalu terbang keluar dalam tebasan mematikan yang menggerogoti tanah saat ia pergi. Menebas tombak, kekuatan resonansi bentrok dalam spiral gila yang membuat salju di dekatnya terbang. Saat mereka bertarung, arus angin terbentuk di sekitar Jisun, pusaran hijau kecil yang melayang melindungi di sekelilingnya seperti lapis demi lapis baju besi. Setelah beberapa saat, itu tumbuh cukup padat sehingga bersenandung di sekelilingnya dengan kekuatan gelombang sonik. Dan kemudian, ketika dia bentrok dengan Qin Zulu, dia tiba-tiba menembakkan semuanya ke depan. Armor angin yang mematikan terlepas darinya dan menebas Qin Zulu secepat kilat. Luka yang dalam dan berdarah memenuhi dagingnya, dan prajurit harimau itu melolong. Dia mundur dengan panik. Jisun menekan keunggulannya, menyamai setiap langkah lawannya. Dia tanpa henti, badai menghantam Qin Zulu. Tetapi orang baru telah memasuki keributan, melompat keluar dari belakang Qin Zulu. Li Luo. Tunjukkan apa yang kamu punya. Jisun mencemooh. Lanset tenaga anginnya membentuk pola menakutkan di udara. Jisun menyerang. Pedang Li Luo berkilauan dengan tepi air. Air di atas angin. Kepercayaan diri Jisun sedikit memudar dari bentrokan pertama mereka. Dia bisa merasakan betapa tajam dan murninya kekuatan resonansi Li Luo. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari resonansi harimau setan emas yang menggeram milik Qin Zulu. Orang ini memiliki resonansi air kelas 8. Jisun terkejut. Ini adalah pasukan yang aneh. Tingkat kultivasi mereka sangat lemah, namun semuanya memiliki resonansi tingkat tinggi. Jika kedua orang ini bukan pola ketiga tetapi kelima, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengalahkan satupun. Meski terguncang, tangan Jisun tidak ragu sama sekali. Sebuah flip telapak tangannya mengirim serangan lain, sekali lagi dengan dengungan mematikan dari kekuatan bertenaga sonik. Tetapi serangan yang membuat Qin Zulu terluka tidak efektif sama sekali. Tubuh Li Luo ditutupi lapisan baju besi kayu yang menahan serangan dengan mudah. Kekuatan resonansi kayu. Jika dia terkejut sebelumnya,
Kali ini Ji Sun terkejut. Dia menatap baju besi kayu di tubuh Li Luo dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Mengapa orang ini memiliki dua kekuatan resonansi? Bukankah itu tanda seorang adipati? Ji Sun merasa bingung. Kebingungannya segera tersingkir dari tengkoraknya oleh Qin Zulu yang mengamuk. Dia bertarung seolah-olah dia kerasukan setan, tombaknya berputar dan menyerang dengan presisi dan kekuatan. Seekor naga gesit memamerkan taringnya, disamai oleh harimau yang sama lincahnya. Ji Sun menangkis dengan marah, hampir tuli oleh dering logam yang keras dan berulang-ulang. Dia mulai terlihat khawatir sekarang, karena dia dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Tapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia merasakan embun beku yang dingin menggenang di bawah kakinya. Lu Qinger, tidak jauh, sedang bergerak. Dia hanya pola pertama, dan dia sangat menyadari kesenjangan antara dirinya dan Ji Sun. Itulah mengapa dia tidak menyerang secara langsung, melainkan memilih untuk mengurangi kecepatan Ji Sun melalui kekuatan jarak jauhnya. Ji Sun buru-buru membuang buff negatifnya, tapi itu hanya butuh beberapa saat lebih lama dari yang dia rencanakan. Resonansi kelas 8 lainnya yang jauh lebih sulit untuk dihadapi. Apa yang terjadi? 3 resonansi kelas 8. Ji Sun berteriak, marah. Apakah kebetulan ada hujan cairan roh kelas 9 di kerajaan Xia? Pada saat dia mengangkat bahu bebas dari embun beku, Li Luo dan Qin Zulu menyerangnya lagi, melepaskan serangan terkoordinasi yang tidak berani dia abaikan. Dia mengalihkan pandangannya dari Lu Qinger dan fokus pada dua orang di depan wajahnya. Serangan dua arah ini sangat kejam. Dua pola ketiga sekuat mereka dapat meniadakan sebagian besar keuntungan yang dimiliki Ji Sun. Ketiganya terkunci dalam pertempuran yang menghebohkan. Itu adalah jalan buntu yang penuh aksi, dan hati Ji Sun tenggelam bahkan saat dia menyerang dan menangkis. Dia tahu bahwa situasinya sudah mulai berbalik melawannya. Meskipun kedua lawannya lebih lemah dari dia dalam kekuatan resonansi, mereka memiliki trik lain di lengan baju mereka. Resonansi harimau setan emas yang menggeram dari Qin Zulu meningkatkan kekuatan fisiknya, dan dia memiliki tekad besi yang membuatnya bertarung seperti robot yang menakutkan. Li Luo bahkan lebih buruk. Kekuatan resonansi airnya sangat murni, dan dia juga memiliki resonansi kayu untuk melengkapinya. Yang dia miliki hanyalah keuntungan tingkat kultivasi. Tapi dari cara mereka menghadapi serangannya, situasinya sudah jelas di luar kendali. Selain itu, ada gadis resonansi S kelas 8 yang menjalankan interferensi di setiap belokan, meniadakan keunggulan kecepatan yang seharusnya diberikan oleh resonansi anginnya. Kakinya hampir menyerah, begitu juga dia. Ji Sun putus asa. Dia telah melihat tim bebek duduk ini sebagai hadiah surga baginya. Tetapi sekarang dia melihat bahwa mereka sebenarnya adalah bebek elit. Nah, ketika keadaan menjadi sulit, dengan ayunan senjatanya yang ganas, Ji Sun mengirim Li Luo dan Qin Zulu terbang kembali, lalu dia melepaskan diri dan melarikan diri. Akar pohon meliuk-liuk seperti ular piton, melingkari kedua kakinya. Dia tersandung dan jatuh. Saat dia berjuang tanpa hasil, dua pedang pendek dan ujung tombak berakhir di lehernya. Ji Sun benar-benar terikat, dan dia hampir tidak bisa memiringkan kepalanya untuk melihat Li Luo dan Qin Zulu. Li Luo berjongkok dan menepuk kepalanya dengan ramah. Dan sekarang, teman, bisakah kita mengobrol dengan baik? Li Luo dengan gembira menepuk kepalanya. Ji Sun sangat marah, nadinya terlihat berdenyut di kepalanya. Mengarahkan tatapan gelap pada Li Luo, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Siapa yang menyangka bahwa aku, Ji Sun yang agung, cita-citaku akan tenggelam karena parit yang tak terlihat. Hah, apa maksudmu, parit tak terlihat? Kami jelas sungai besar. Apakah kamu buta? Ji Sun mendengus dan tidak peduli untuk berdebat lebih jauh. Jadi bagaimana jika kamu menang? Apakah kamu pikir ini sudah berakhir? Masalahmu baru saja dimulai. Li Luo memberinya tatapan penuh arti, tetapi dia juga memiliki seringai di wajahnya. Jadi kamu tahu sesuatu, sobat, mengapa kamu tidak menjelaskan lebih lanjut? Ji Sun tetap marah seperti biasa, bahkan menolak untuk menatap matanya. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang harus kukatakan padamu? Bukannya kamu bisa membunuhku? Kenapa kamu tidak membantu teman yang membutuhkan? Tidak perlu mempersulit. Tidak bisakah kita menyelesaikan ini dengan harmonis? Li Luo menghela nafas sambil mengelus dagunya. Undangannya disambut dengan nada dingin dan kurangnya tanggapan. Seolah-olah bagian dari drama yang telah diatur sebelumnya, tatapan Qin Zulu berubah sedikit jahat. Mari kita patahkan tangan dan kakinya dulu, mungkin dia ingin melonggarkan bibirnya.
Betapa bodohnya. Selama aku menerima cedera serius, aku akan segera ditempatkan dalam keadaan mati suri, aku mungkin dianggap tersingkir, tetapi kamu pasti tidak akan dapat menyakitiku. Mendengar jawaban menghinanya, Qin Zulu benar-benar marah. Ladang daun naga emas kotoran anjing ini sangat menyebalkan. Semua peserta terlalu terlindungi dengan baik. Bagaimana ini bisa menyenangkan? Li Luo meraih Qin Zulu. Nah, sekarang, tidak perlu bersikap kasar. Ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu mencoba memukuli orang dengan iseng, atau lebih buruk lagi, membunuh mereka? Lagi pula, aku melihat beberapa bunga asmara dalam perjalanan ke sini. Mengapa kamu tidak menemukan mereka dan memberinya makan? Bunga asmara. Qin Zulu dibiarkan linglung setelah mendengar ide ini. Ini adalah ramuan yang suka dikunyah oleh binatang roh ketika musim kawin karena membantu mereka menjadi panas. Lu Qinger tersipu dan menggigit sudut mulutnya setelah mendengar ide jahat ini. Ekspresi tabah Jisun akhirnya melunak saat dia berteriak, "Apa yang kamu coba lakukan? Hei, jangan khawatir. Kami tidak akan menyakitimu. Setelah kami memberimu beberapa bunga Amorous, aku akan mencarikanmu binatang roh untuk pendamping. Jangan khawatir, aku akan melakukannya yang terbaik untuk menemukan yang perempuan." Li Luo menghibur. Wajah Jisun berubah menjadi hijau. Brengsek, apa yang dia maksud dengan mencoba menemukan binatang roh perempuan untuknya? Sialan, kamu tidak akan memiliki kematian yang baik. Jisun bersumpah. Bajingan ini terlalu berlebihan, tidak ada yang terlalu rendah untuknya. Aku akan memberimu 3 detik untuk memutuskan. Li Luo menyeringai sambil mengangkat jarinya. 1. Saudara, tolong, tanya saja. Sebelum Li Luo menghitung sampai 2, Jisun dengan cepat berbicara dengan sangat tulus. Saat melihat perubahan hati ini, Qin Zulu mengumpat, betapa rendahnya. Cacing ini tidak khawatir tulangnya patah dan tampak begitu bertekad untuk membawa rahasia itu ke liang kubur. Namun setelah mendengar ide menakjubkan Li Luo untuk memberinya makan bunga asmara dan menjebaknya dengan binatang roh, dia kehilangan semua harga diri dan bahkan mencoba menjalin hubungan baik dengan Li Luo dengan memanggilnya sebagai saudara. Dunia benar-benar pragmatis. Ekspresi Jisun tampak sedikit dipaksakan, tetapi dia tidak lagi peduli dengan Qin Zulu. Dia ingin melawan lebih jauh, tetapi bajingan ini tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang ekstrim. Seseorang lebih suka terluka parah daripada tunduk pada ide-ide imajinatif Li Luo. Setidaknya luka fisik bisa disembuhkan. Penyakit pikiran adalah jenis yang berbeda sama sekali. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Li Luo mengangguk setuju. Teman, kamu benar-benar bakat yang luar biasa bahkan di antara rekan semua. Mungkin kamu ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bahkan Lu Qinger menoleh. Siapapun akan penasaran mengapa mereka begitu beruntung. Jisun melirik Lu Qinger sebentar sebelum berbicara dengan sedih. Apakah aku benar mengatakan bahwa gadis ini berasal dari Bank Naga Emas? Li Luo mengangguk sederhana. Lalu bagaimana tidak ada di antara kalian yang mengerjakan pekerjaan rumah di ladang Dao Naga Emas? Kamu seharusnya bisa menebak alasannya. Li Luo dan Qin Zulu bukan dari Bank Naga Emas dan karenanya jelas tidak mengetahui rahasia ladang Dao Naga Emas. Pada titik ini, wajah Lu Qinger menjadi sedikit merah karena malu. Dia hanya di sini untuk bersantai dan melihat-lihat di antara ladang. Mengapa dia melakukan pekerjaan rumah? Jisun ini benar-benar penuh kebencian, menyentuh titik sakitnya. Dia benar-benar ingin membekukan mulutnya pada saat ini. Jika aku tidak salah, dia memancarkan kinaga emas, Jisun menjelaskan sambil menatap Lu Qinger dengan rasa iri yang tidak disembunyikan. Kinaga emas. Li Luo bertanya, alisnya terangkat tertarik. Sederhananya, ketika dia memasuki ladang daun naga emas, dia bisa saja membentuk resonansi dengan ruang, atau mungkin dia memiliki tingkat afinitas yang tinggi dengan tempat ini. Akibatnya, jejak naga emas pasti melekat dengan sendirinya, kamu dapat menganggap Kivana ini sebagai berkah, memberikan segala macam pertemuan keberuntungan bagi individu. Meskipun tidak memiliki efek di luar bidang Dao, itu adalah masalah yang sama sekali terpisah di dalam bidang Dao. Dia akan menjadi seorang bintang keberuntungan, kemanapun dia pergi, keberuntungan akan mengikuti. Harta karun alam atau langka apapun akan jatuh ke tangannya, Jisun menjelaskan. Seseorang yang menarik kinaga emas jarang terjadi tetapi bukan tidak mungkin. Namun, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Lu Qinger, Li Luo, dan Qin Zulu bertukar pandang. Ladang daun naga emas benar-benar misterius, mampu menciptakan keajaiban yang begitu ruwet.
Sederhananya, Lu Qinger sekarang menjadi mercusuar keberuntungan. Kemanapun dia memilih untuk pergi pasti akan menyebabkan harta jatuh ke pangkuannya. Li Luo berhenti dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Alih-alih kegembiraan, alisnya berkerut. Ki naga emas ini mungkin membawa banyak manfaat, tetapi di dunia ini, memiliki terlalu banyak harta adalah kejahatan jika mereka tidak dapat melindunginya. Itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, kekuatan kelompok mereka bukanlah tingkat atas di ladang Dao Naga Emas. Jika mereka tertangkap mata rubah yang tamak, hampir tidak mungkin untuk membela diri. Pada saat itu, kelompok yang lebih kuat bahkan mungkin menangkap Lu Qinger dan mengubahnya menjadi kompas pencarian harta karun. Dipaksa ke dalam peran seperti itu pasti akan menjadi pengalaman yang mengerikan. Lu Qinger ternyata sampai pada kesimpulan yang sama saat ekspresinya menjadi gelap. Qin Zulu juga tidak berkomentar. Meskipun kepribadiannya membuatnya mendambakan kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran yang mengasyikkan, orang yang akan menjadi fokus perhatian adalah Lu Qinger dan bukan dia. Dengan demikian, dia tidak akan mendapatkan kesempatan yang dia inginkan. Lu Qinger mengambil inisiatif untuk menyarankan, mengapa kita tidak bersembunyi di sini sebentar. Selama Ki Naga Emasku tidak terbuka, itu tidak akan menyebabkan masalah lebih lanjut. Li Luo berhenti untuk mempertimbangkan. Berhenti sementara secara strategis akan menjadi ide yang bagus. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk memahami bagaimana Ki Naga Emas bekerja dan kemudian dapat mengambil tindakan pencegahan untuk mencegahnya terungkap. Pada saat itu, mereka akan lebih aman. Saat itulah dia menyadari bahwa Ji Sun sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Seolah mengingat sesuatu, Li Luo merasa seperti disambar petir. Dia perlahan berbalik menghadapnya dan bertanya dengan nada paling sopan, "Lingkaran, teman, apakah kamu telah menyebarkan berita ini?" Ji Sun memberikan senyum yang dipaksakan. Tentu saja tidak. Meliriknya selama beberapa detik, Li Luo dengan hati-hati bertanya, "Sepertinya teman baik kita di sini ingin mencicipi bunga Amoros." Ekspresi Ji Sun berubah ketakutan, dengan cepat kembali ke penampilan sebelumnya yang jujur dan tulus. "Sebenarnya, saat aku mengikutimu secara rahasia, aku ingin berhati-hati dalam berurusan dengan timmu. Oleh karena itu, aku mencatat ketiga penampilan kalian dan menulis berita tentang Ki Naga Emas ke dalam gulungan tawon terbang kerajaan Serigala Kutub, aku mengirimkannya ke kelompok lain dari kerajaanku." Suasana segera berubah berat saat Li Luo dan Lu Qinger memelototinya dengan tatapan tidak ramah. Tidak dapat mengendalikan dirinya, Li Luo memarahi, "Apakah ada yang salah denganmu? Kamu memiliki kesempatan yang luar biasa untuk dirimu sendiri, tetapi kamu memutuskan untuk membaginya dengan kelompok lain. Astaga! Yah, pemimpin kelompok yang lain adalah saudara dekatku, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padaku, maka keberuntungan ini dapat diamankan oleh mereka, mengapa kita membiarkan orang luar mengambil keuntungan dari ini? Sialan dia dan kemurahan hatinya. Omong kosong apa yang dia bicarakan, mencegah orang luar mengambil keuntungan. Li Luo dengan kejam memelototi Ji Sun tepat pada saat ini. Ji Sun bisa merasakan hawa dingin di punggungnya. "Teman, tolong hargai kata-katamu. Tolong jangan menyerah pada kemanusiaanmu." Sambil menggertakkan giginya dan menahan perutnya yang penuh amarah, Li Luo melambaikan tangannya. "Seret dua pengacau lain itu dan mari kita kirim mereka bertiga pergi." Asap emas berangsur-angsur naik dalam spiral ke langit. Ji Sun dan kedua temannya kemudian diselimuti oleh asap saat ruang berputar, membuat mereka menjauh tanpa jejak yang tersisa. Kekosongan hancur pada saat ini, dan 10 keping emas Dao mendarat di tanah. Li Luo membungkuk untuk mengambil emas Dao dan menghela nafas. "Jadi apa yang kita lakukan sekarang?" Qin Zulu bertanya sambil membersihkan tombaknya yang berat. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo singkirkan kelompok lain dari kerajaan Serigala Kutub, jika tidak, kita akan selalu memiliki pedang yang tergantung di atas kepala kita." Satu-satunya sisi baiknya adalah bahwa pengalaman ini telah mengajari kita pentingnya menyembunyikan aura. "Ki Naga Emas, kita tidak bisa ceroboh lagi," kata Li Luo. Dari kata-kata Ji Sun, kelompok lain dari kerajaan Serigala Kutub kira-kira sekuat kelompoknya. Jika mereka dipersiapkan dengan baik, mereka pasti akan bisa menelannya utuh. Selain itu, begitu kelompok lain menerima berita itu, kemungkinan besar mereka akan bergegas dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu, mereka hanya harus menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Lu Qinger dengan ringan mengangguk saat dia meminta maaf dan berkata, "Aku pikir ini akan mudah. Sepertinya aku telah menarik beberapa masalah." "Jangan katakan itu."
Kita semua di sini hanya untuk main-main. Ini bahkan tidak dihitung sebagai masalah. Kelompok dari Kerajaan Serigala Kutub kebetulan berada di sekitar sini, dan begitu mereka ditangani, kita dapat menjaga profil yang jauh lebih rendah. Dengan cara ini tidak ada yang akan memperhatikan kita, Liluo menghibur sambil melambaikan tangannya, menunjukkan senyum gagah dan percaya diri. Percayalah, orang tampan tidak mungkin bernasib buruk. Sementara itu di hutan pegunungan di tempat lain, kekuatan resonansi mengamuk meledak dalam bentrokan demi bentrokan. Kekuatan resonansi merah menyala menyapu seperti gelombang nyala api, dan semua pohon yang dilewatinya berubah menjadi abu. Di kedalaman hutan yang gelap ada dua sosok yang jatuh ke tanah, memotong gambar yang menyedihkan. Keduanya berlumuran darah saat mereka menatap sosok yang berjalan ke arah mereka, keluar dari asap, dengan sangat ngeri. Sosok ini adalah seorang pemuda dengan tangan kosong. Hal yang paling mencolok tentang dia adalah bahwa masing-masing tinjunya diselimuti oleh mantel kekuatan resonansi merah tua. Itu tampak hampir seperti magma panas yang mengalir di atas tinjunya, memancarkan aura tirani dan sangat terik. Pada saat ini, dua individu yang tampak menyedihkan itu memelototi pemuda itu dengan rasa takut dan marah. Jangan berlebihan, Zhao Ziang. Kami tidak pernah mengganggumu, jadi mengapa kamu tiba-tiba bertindak melawan kami? Pemuda itu tersenyum percaya diri. Yah, mungkin hanya itu, aku tidak suka melihat wajahmu. Jawabannya jelas tidak seperti yang diharapkan keduanya. Itu membuat frustrasi dan membuat mereka merasa lebih marah. Zhao Ziang ini berasal dari Kekaisaran Pasir Besi, memiliki resonansi lava kelas 8. Dia juga telah mencapai perubahan kedua dari tingkat resonansi yang berkembang. Di ladang daun naga emas, seseorang sekalibernya bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Berdasarkan intel mereka, Zhao Ziang ada dalam daftar individu yang tidak boleh mereka provokasi, atau akan menderita konsekuensinya. Meskipun merasa marah, keduanya menelan amarah mereka. Tuan, jika kami telah menyinggungmu dengan cara apapun, beritahu kami dan kami pasti akan meminta maaf. Kudengar kau sedang terburu-buru ke suatu tempat, membicarakan semacam keberuntungan dan harta karun. Zhao Ziang memotong langsung ke pengejaran sambil tersenyum. Tanpa ragu, keduanya langsung memberikan senyuman paksa. Anda pasti salah dengar, tuan yang baik. Zhao Ziang terus menyeringai saat dia berjalan menuju keduanya, menjatuhkan mereka masing-masing dengan satu tendangan. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mulai mencari di tubuh mereka. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan tabung bambu kecil. Dia membukanya, dan selembar kertas terungkap. Melihat lebih dekat pada selembar kertas, tatapannya berangsur-angsur melunak menjadi bulan sabit saat dia berseri-seri. Jadi sepertinya seseorang benar-benar memiliki ki naga emas. Ekspresi ketertarikan muncul di mata Zhao Ziang. Beruntung baginya, selembar kertas ini juga berisi sejumlah besar detail dan informasi, termasuk lokasi dan informasi kelompok yang memiliki ki naga emas. Pada titik ini, suara angin membelah bisa terdengar, dan dua bayangan melintas di sampingnya. Dia sudah pergi. Kapten mereka itu benar-benar tahu cara lari, salah saguruak baru berkata dengan sedikit tak berdaya. Zhao Ziang dengan santai menjawab, hanya seekor tikus, itu saja. Tidak perlu khawatir, informasi penting telah jatuh ke tanganku. Setelah itu, dia memberikan kertas itu kepada rekan satu timnya. Keduanya dengan cepat membaca informasi sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Ki naga emas. Ini adalah tambang emas berjalan. Jika kita bisa menangkapnya, bukankah kita akan memiliki lebih banyak dao emas daripada yang bisa kita belanjakan? Zhao Ziang mengangguk sambil tersenyum seperti kucing dengan ikan. Ayo pergi. Informasi ini datang pada waktu yang tepat. Burung awal menangkap cacing, dan kita yang awal sekarang. Bagaimana dengan dua orang bodoh ini? Rekan satu tim lainnya menunjuk ke arah duo yang tidak sadarkan diri yang telah dirawat oleh Zhao Ziang. Hapus mereka. Zhao Ziang melambaikan tangannya saat dia berjalan keluar dari hutan. Mengangguk setuju, keduanya menghabiskan beberapa waktu untuk membakar dupa emas dan akhirnya menerima beberapa potong dao emas sebelum buru-buru bergegas untuk mengejar. Tidak lama setelah ketiganya pergi, riak kekuatan bergema dapat terlihat di tempat terakhir mereka berada. Satu sosok turun dari langit ke tempat terbuka yang hangus. Ekspresinya hijau suram saat tatapan penuh amarah melirik ke arah yang dituju Zhao Ziang. Ini adalah pemimpin tim dari dua orang yang telah dipersembahkan oleh dupa. Dia adalah orang yang dihubungi Jisun mengenai berita itu, anggota Kerajaan Serigala Kutub. Jisun tidak pernah menyangka teman-temannya akan mengalami nasib buruk seperti itu.
Setelah menerima berita tentang rejeki nomplok, mereka bertekad untuk bergegas dan mengklaim hadiah mereka. Namun, itu di luar imajinasi siapapun bahwa mereka akan bertemu tim Zhao Ziang, dan lebih buruk lagi, dia mendengar percakapan mereka. Ini benar-benar keberuntungan yang sangat disayangkan. Semua rekan satu timnya sekarang telah tersingkir, meninggalkan dia untuk berjuang sendiri. Ingin mencapai segala bentuk hasil yang baik tidak mungkin sekarang, apalagi berjuang untuk mendapatkan Ki Naga Emas. Berita itu telah ditemukan oleh Zhao Ziang, dan jika dia pergi sendirian, itu akan seperti berjalan ke rahang singa, menawarkan dirinya sebagai dao emas. Kebencian menjalari dirinya saat memikirkan hadiahnya direnggut. Dia tidak mau melepaskan bajingan ini dengan mudah setelah mengambil keuntungan darinya. Pada saat ini, jejak pencerahan kejam bisa dilihat di matanya. Nah, jika seseorang ingin mencuri tulangnya, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan memberinya waktu yang mudah. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menyebarkan luaskan berita tentang Ki Naga Emas, dan semua kelompok pasti akan tertarik dengan ini. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Zhao Ziang, ada 100 cara lain yang bisa membuatnya menderita tanpa akhir. Tim top lainnya akan melakukan itu untuknya. Zhao Ziang, dasar monster sialan. Tunggu saja. Menghembuskan napas dengan marah, kapten itu berbalik untuk pergi. Pegunungan bersalju. Li Luo dan teman-temannya saat ini berada di puncak gunung, memanfaatkan salju putih untuk menyamarkan dan menyembunyikan kehadiran mereka. Sementara itu, mereka berfokus pada laser untuk mengamati sekitar dengan dataran tinggi yang menguntungkan. Mereka sudah menunggu setidaknya setengah hari. Begitu tim kerajaan Serigala Kutub tiba, mereka akan dengan cepat menghancurkan mereka dan pergi. Kelompok dari kerajaan Serigala Kutub ini sangat lamban. Jika mereka bergerak lambat, tidak akan ada yang tersisa untuk mereka. Suhu dingin menyebabkan Li Luo bersin terus-menerus sambil menggerutu. Lu Qinger tersenyum nyaman. Ini adalah lingkungan yang sempurna untuknya karena dia memiliki resonansi es. Akibatnya, dia memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap suhu dingin. Tidak perlu terburu-buru. Kesabaran, bagaimanapun juga, adalah suatu kebajikan. Jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kita selalu dapat menarik diri. Lu Qinger menghibur Li Luo sebelum mengeluarkan buah merah yang harum dari sakunya dan memberikannya padanya. Ini sesuatu yang aku ambil dari tanah. Karena kita tidak kekurangan Dao Gold, mengapa kamu tidak memakannya? Itu akan membantu meningkatkan kekuatan resonansimu. Wow, Ki Naga Emas benar-benar terlalu hebat. Dia menghela nafas setelah menerimanya. Tidak perlu sopan, dia segera menggigit dan mulai mengunyah, buahnya meleleh dengan sentuhan paling ringan. Bersamaan dengan itu, buah itu berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke tubuhnya. Tidak menyia-nyiakan sumber daya apapun, Li Luo segera mengedarkan tenun 12 langkah dan mulai menyerap kekuatan obat, secara bertahap merasakan kekuatan resonansinya tumbuh. Ini adalah pemandangan untuk mata yang sakit. Ladang Dao Naga Emas adalah tempat yang menakjubkan, penuh kebahagiaan. Saat dia mengemil, Li Luo bisa merasakan tatapan pahit terfokus ke arahnya dengan inderanya yang terasah. Berbalik, dia melihat Qin Zulu tertentu mengintip buah yang tidak biasa di tangannya, menelan air liurnya saat dia berusaha menahan godaan. Maaf, Xiao Lu, aku hanya punya satu buah. Jika aku menemukan yang lain, aku pasti akan membaginya denganmu. Lu Qinger buru-buru berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, Qin Zulu diam-diam berbalik. Dia seharusnya tidak pernah datang ke ladang emas jelek terkutuk ini. Namun pada saat ini, ekspresi Li Luo berubah saat dia melihat ke arah barat laut. Seseorang di sini. Lu Qinger dan Qin Zulu berbalik menghadap ke arah yang sama dan melihat 3 siluet melaju menuju lokasi mereka saat ini. Tunggu sebentar, ada yang tidak beres. Mata Li Luo memiliki kekuatan resonansi yang beredar di dalamnya, menciptakan kemampuan untuk melihat sejauh lang. Kulitnya berubah sedikit suram ketika dia menyadari bahwa lebih jauh, ada banyak kelompok yang berkumpul di lokasi ini. Lu Qinger dan Qin Zulu juga memperhatikan anomali ini, dan wajah mereka berubah menjadi lebih buruk. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang tampan memiliki keberuntungan? Qin Zulu menyindir dengan tenang. Wajah Li Luo memucat saat dia berseru dengan marah, Jisun anjing sialan itu. Dia tidak memiliki moral sama sekali. Bukankah dia mengatakan bahwa dia hanya memberitahu satu kelompok tentang kita? Lalu apa ini? Setelah omelannya, Li Luo menghela nafas. Ini benar-benar tidak terduga. Biasanya, bukankah seseorang ingin menyimpan rahasia Ki Naga Emas untuk diri mereka sendiri?
Ini adalah rahasia yang seharusnya mereka bawa ke kuburan. Bagaimana tim kerajaan Serigala Kutub itu mengubah info ini menjadi informasi umum untuk semua? Mungkinkah orang-orang kasar seperti itu ada di dunia ini? Pikiran orang-orang bodoh itu tak terduga. Apa yang kita lakukan sekarang? Ada terlalu banyak kelompok, Lukinger bertanya dengan cemberut di wajahnya. Jika kita tidak punya pilihan, maka kita bertarung. Semangat pertempuran Qin Zulu berkobar dengan menggelora saat dia membuat saran itu. Tentu saja, Li Luo tidak menerima solusi biadab ini atas kesulitan mereka. Mereka bahkan tidak sekuat itu dalam skema besar, dan sekarang mereka dirugikan dalam hal jumlah. Melanjutkan rencana Qin Zulu, itu tidak masuk akal. Ayo lari dan sembunyi. Situasinya menjadi terlalu rumit, dan kita harus menghindari beban berat jika mungkin, Li Luo akhirnya memutuskan. Lukinger tidak berkomentar, tetapi Qin Zulu tampak sedikit tidak puas. Namun, dalam situasi di mana itu adalah dua suara versus satu, dia harus menyetujui pilihan mereka. Saudara Zhao, situasinya tampak sedikit aneh. Sepertinya ada kelompok lain yang menuju ke arah yang sama dengan kita. Sama seperti kelompok teman-teman Li Luo yang gembira telah menemukan lebih banyak pengunjung, tim Zhao Ziyang memiliki informasi yang sama ketika mengintai ke depan. Zhao Ziyang mengerutkan kening setelah mendengar ini, dengan cepat naik ke atas tempat yang lebih tinggi untuk melihat dirinya sendiri. Pemandangan itu membuat ekspresinya murung. Sepertinya tikus kecil dari kerajaan Serigala Kutub sedang mengaduk panci. Betapa tercela, mereka sebenarnya menyebarkan berita ini kemana-mana. Namun, ini cukup masuk akal setelah dipikir-pikir. Setelah benar-benar dilumpuhkan oleh kelompok jahat mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain mempersulit hidup mereka sebagai bentuk balas dendam. Hanya saja tindakan memecahkan pot sehingga tidak ada yang bisa memonopolinya benar-benar tak tertahankan. Jumlah kelompok yang berkumpul di sini tidak sedikit, beberapa memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka semua berhasil, mendapatkan kinaga emas akan menjadi beberapa kali lipat lebih sulit. Terus maju, kita harus mengambil keuntungan dari awal kita. Jika kita bisa memasuki pegunungan terlebih dahulu dan menangkap gadis itu dengan kinaga emas, maka kita bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kita harus melanjutkan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, sisanya akan menyusul. Jingzi, lepaskan nyamuk syap darah. Mereka akan membantu kita menemukan kelompok yang bersembunyi di pegunungan lebih cepat. Setelah mendengar perintah Zhao Ziyang, salah satu rekan satu timnya mengangguk dan mengeluarkan toples persegi. Menggigit ujung jarinya, dia terlebih dahulu membiarkan darah menetes ke dalamnya sebelum menghancurkannya ke tanah. Segera setelah itu, awan hitam yang terdiri dari nyamuk bersayap merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari puing-puing. Mereka melonjak ke arah pegunungan dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Pergi, Zhao Ziyang melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa perburuan telah dimulai. Dia melesat seperti peluru yang melaju kencang, kakinya diselimuti kekuatan resonansi merah yang mengamuk. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan meninggalkan sepetak hangus. Ketiganya dengan cepat berjalan ke hutan gunung. Tidak lama setelah mereka masuk, kelompok lain juga berjalan ke tepi hutan pegunungan. Setelah menyadari bahwa waktu sangat penting, masing-masing dan setiap tim menggunakan kemampuan khusus mereka sendiri untuk memulai pengejaran. Secara tidak sengaja, seluruh hutan pegunungan menjadi ramai dengan aktivitas. Di suatu tempat di dalam hutan pegunungan. Li Luo dan tim kecilnya saat ini sedang bergegas pergi. Periode waktu yang singkat ini memungkinkan mereka untuk merasakan letusan kekuatan resonansi tanpa akhir yang datang dari banyak tim yang bergegas masuk. Jelas, beberapa dari mereka berkelahi satu sama lain. Li Luo, dengan kecepatan kita saat ini, sangat mungkin seseorang akan segera menyusul kita. Berdasarkan apa yang Jisun katakan kepada kita, dia juga telah mengukir informasi wajah kita pada gulungan itu. Saat kita bertemu seseorang, mereka pasti akan dapat untuk mengenali kita, kata Lukinger. Li Luo mengangguk setuju. Waktu sangat ketat. Ayo pergi ke timur ke dataran tinggi itu, Li Luo tiba-tiba menyarankan saat matanya berkilat. Sepertinya ini adalah pria yang punya rencana. Dataran terbuka itu, bukankah kita akan lebih mudah ditemukan? Qin Zulu mengerutkan kening. Kita ingin tampil mencolok dan menonjol. Semakin banyak tim fokus pada kita, semakin banyak ruang yang akan kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Qin Zulu tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Li Luo, tetapi Lukinger mengerti intinya. Jika mereka ditangkap oleh satu kelompok elit, situasi mereka pasti akan sangat berbahaya.
Lebih banyak kelompok yang berfokus pada mereka akan meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan saling bertarung dan mungkin memberikan pengalihan. Secara sederhana, rencana ini tampak tidak rasional pada pandangan pertama, tetapi akan masuk akal setelah seseorang merenungkan lebih dalam. Ini mungkin rencana Li Luo, atau begitulah dugaan Lu Qinger. Dia mempercayainya dengan sepenuh hati, dia pasti akan menemukan solusi. Tepat pada saat ini, Li Luo mengerutkan kening dan menembakkan satu peluru kekuatan resonansi, yang menyerupai tetesan air. Tetesan air ini menembus daun, membuat lubang yang rapi dan menempel di pohon. Berhenti sejenak, dia berjalan mendekat, dan orang bisa melihat bahwa di dalam tetesan kekuatan resonansi itu ada seekor nyamuk dengan sayap berwarna merah darah. Nah sekarang, sepertinya kita sudah ketahuan. Li Luo terus menatap nyamuk sayap darah dengan alis berkerut. Para ahli biasa seperti awan di ladang Dao Naga Emas. Mereka bahkan memiliki cara misterius untuk menemukan dan mengejar seseorang. Kita harus cepat. Memberi isyarat kepada yang lain untuk bergerak, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa berlipat ganda, dua lainnya membuntuti tepat di belakang. Tujuan mereka, dataran tinggi di timur. Kira-kira seukuran dupa setelahnya, sebuah sungai selebar puluhan meter muncul tepat di depan mereka. Ini adalah rintangan terakhir antara tim dan dataran tinggi mereka. Kekuatan resonansi melonjak keluar dari trio saat mereka mengarungi sungai. Sayangnya, keberuntungan mereka akhirnya habis. Amuk dan kekuatan resonansi yang membakar meledak dari tepat di belakang mereka, dan seorang pemuda yang mengenakan kekuatan resonansi merah yang menyerupai aliran lava yang ditembakkan tepat setelah mereka. Aku sudah menunggu di sini untuk sementara waktu. Tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh, dia menyerang, melepaskan hantu tinju yang mirip dengan magma yang meletus dari gunung berapi, baik dalam hal panas dan ledakan, merobek udara. Pukulan itu bahkan didukung oleh aura tirani, menyelimuti mereka bertiga, hampir membuat mereka terpaku di tempatnya. Penyergapan yang tiba-tiba juga mengejutkan ketiganya. Hanya menganalisis hantu tinju magma sederhana ini memungkinkan mereka untuk memahami gawatnya situasi. Pemuda ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui Jisun. Qin Zulu menggeram saat garis-garis harimau emas muncul dan ki iblisnya meledak keluar. Dia melesat ke depan dengan tombak berat di tangan, mendominasi dan tidak terpengaruh, memanggil kekuatan penuhnya untuk berbenturan dengan hantu tinju itu. Saat bertabrakan, kekuatan luar biasa di belakang hantu tinju itu membuatnya terlempar ke seberang sungai, menyebabkan dia mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan resonansi liar dan mengamuk Qin Zulu telah benar-benar padam. Tombaknya diwarnai merah tua, memancarkan panas yang begitu tinggi sehingga area di mana dia mencengkeram tombak mulai mendesis dengan asap putih. Namun itu tidak cukup, hantu tinju magma terus terbang tanpa henti menuju dua yang tersisa. Sebagai seorang pria, tatapan Li Luo berkedip saat dia melakukan serangan telapak tangan di pinggang Lu Qinger, membuatnya terbang menuju tempat yang relatif aman di tepi seberang. Saat hantu tinju magma mendekat, orang bisa merasakan panas terik yang keluar dari serangan itu, membakar kulit. Dengan tetap tenang, Li Luo menarik napas dalam-dalam, memanggil kekuatan resonansi cahaya airnya dan dengan cepat membentuk cermin air yang bersinar. Seni cermin misterius. Refleksi hantu tinju magma dapat dilihat di permukaan cermin yang bercahaya, dan segera setelah itu, hantu tinju yang identik terbang keluar dari dalam cermin. Gelombang kekuatan resonansi yang panik dan menyala meledak keluar saat tumbukan, menyebabkan gelombang panas memancar keluar. Cermin hancur pada saat ini, dan serangan aslinya telah menyusut secara signifikan, tetapi terus terbang ke arahnya dengan kejam. Meskipun Li Luo tetap tenang, tatapannya tampak semakin suram. Pertukaran pendahuluan ini telah membuatnya mengerti betapa luasnya jurang pemisah antara dia dan si penyerang. Orang ini lebih dari 2 kali lebih kuat dari Jisun. Sangat mungkin bahwa dia adalah perubahan kedua dari tingkat resonansi yang berkembang. Ada tingkatan yang tak terhitung jumlahnya perbedaan antara keduanya. Saat berdiri, bentrokan frontal dengan kerjasama Li Luo dan Qin Zulu telah dihancurkan dengan cara yang paling langsung. Terlepas dari semua ini, Li Luo tetap tidak terpengaruh dan tidak takut. Lawannya mungkin kuat, tapi dia tidak mudah dikalahkan oleh satu serangan menyelidik. Mundur sedikit dan melompat ke belakang untuk menciptakan jarak, dia menghunuskan pedang pendeknya. Dengan tepi air sepenuhnya melapisi kedua senjatanya, mereka berubah menjadi bilah cahaya yang berkilauan, hampir mirip dengan ikan yang berenang, saat kekuatan resonansinya disalurkan melalui mereka. Tepat pada waktunya, dia menebas ke bawah, pedang pendek itu secara bertahap memotong kekuatan resonansi lava yang membentuk hantu tinju.
Teknik pedangnya tampaknya dipenuhi dengan mistik, membuat semua orang yang melihatnya merasa lega. Pada titik ini, dia mendarat dengan rapi di seberang sungai seperti rekan satu timnya. Kedua pedang pendeknya diwarnai merah-merah, uap tanpa henti memancar darinya. Sisi terangnya, hantu tinju magma yang ganas itu akhirnya telah dinetralkan. Harga yang disayangkan adalah bahwa retakan mulai muncul pada pedang pendeknya sebagai akibat dari suhu tinggi dan tekanan yang mereka hadapi. Suara tepuk tangan bergema di seberang hutan di ujung yang berlawanan. Tiga siluet perlahan keluar dari bayang-bayang, dan yang memimpin secara alami adalah Zhao Xiang. Bahkan, dia menatap Li Luo dengan penuh minat. Wow, itu cukup mengesankan. Pola ketiga bisa menerima tinjuku. Ketika Zhao Xiang dan pasukannya muncul, Li Luo segera menguncinya. Dia mengawasinya dengan waspada, memperhatikan kekuatan resonansi yang berdenyut dari tubuhnya. Dia mungkin berada di sekitar perubahan kedua dari tingkat resonansi yang berkembang, sama seperti Susuan. Li Luo mempertimbangkan peluangnya. Jika dia tidak menggunakan resonansi ganda, dua istana resonansinya saja akan memberikan kekuatan yang cukup untuk melawan pola kelima dari pola genesis dan tetap seimbang. Dengan resonansi gandanya, dia bisa menghadapi persaingan pengubah pertama dari tingkat resonansi yang berkembang. Itu adalah lompatan yang signifikan di seluruh tingkatan utama, tetapi Zhao Xiang bahkan melampaui itu. Tetap saja, dengan seni menginduksi resonansi yang disiapkan sebelumnya, Li Luo bukannya sepenuhnya tanpa senjata. Masalahnya adalah resonansi ganda maupun seni menginduksi resonansinya tidak dapat bertahan lama. Mereka ada di sana untuk mengamankan kemenangan cepat. Orang ini sama sekali tidak tampak seperti kemenangan cepat. Kekuatan resonansinya mengalir keluar dari dirinya dalam bentuk yang kuat. Dalam tabrakan pertama mereka, kemurnian dan kecerahan serangannya menandai dia sebagai pengguna resonansi kelas 8. Sebenarnya, Li Luo mungkin tidak bisa mengalahkannya sendirian. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Li Luo menghela nafas. Tepat ketika dia berpikir dia telah mengatasi masalah itu beberapa waktu lalu. Tetap saja, dia percaya bahwa dia telah melangkah lebih jauh dari orang lain, bahkan pengguna resonansi harimau setan emas yang menggeram kelas 8, Qin Zulu. Pasukan wilayah pasir besikan. Li Luo berkata sambil mengamati lencana di dada mereka dengan motif merah berkilauan. Kerajaan pasir besi jauh lebih terkenal daripada serigala kerajaan kutub, dan setidaknya sama kuatnya dengan kerajaan Xia. Jadi kalian bertiga dengan Qi Naga Emas. Zhao Xiang membagikan pada mereka, mengukurnya sebelum berhenti pada Lu Qinger. Informasi bilang begitu, nak. Dia menatap dengan ekspresi sedingin resonansinya. Di bawah kaki, lapisan es mulai terbentuk di atas rumput yang tergeletak. Mungkin kamu salah orang teman. Hutan ini adalah tempat yang membingungkan, kata Li Luo. Zhao Xiang mengabaikannya. Serahkan dia, katanya lembut, dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Tidak ada kata-kata yang berbelit-belit, tidak ada basa-basi. Ancaman langsung dan terang-terangan. Dia memegang kendali di sini. Pemahamannya terhadap situasi tersebut sangat tepat. Melalui pertukaran singkat, dia sudah menentukan seberapa kuat pasukan mereka. 3 kultivator tingkat kejadian pola, dan tidak ada satupun resonansi berkembang yang terlihat. Itu adalah arai pemain yang rendah. Dia tidak percaya bahwa Qi Naga Emas telah muncul bersama mereka. Keberuntungan pemula. Qin Zulu tertawa dingin. Membanting tombaknya yang berat ke tanah, kekuatan resonansinya mulai terbentuk seperti seekor harimau yang mengintai mangsanya melalui rumputan tinggi. Li Luo menghela nafas. Kamu benar-benar hanya tahu cara mengamuk. Dia menyiapkan pedang pendeknya sendiri. Zhao Xiang membiarkan pertunjukan hiburannya. Aku paham, kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri. Tekadmu untuk melindungi temanmu patut dipuji, tapi kamu harus tahu batasanmu sendiri. Aku bahkan tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin bantuannya. Baik Li Luo maupun Qin Zulu tidak bergeming sedikitpun. Zhao Xiang menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinjunya. Kekuatan bercahaya berwarna rubi muncul, mengalir di sepanjang lengannya seperti urat lava. Baik, aku akan menghabisi kalian berdua dan kemudian membawanya pergi. Dia melangkah maju. Tunggu, tiba-tiba Li Luo berkata. Zhao Xiang tersenyum padanya. Sudah memikirkan semuanya. Li Luo tidak menjawabnya, tetapi mengeluarkan alat sinyal dari dalam sakunya. Dia mengirimkan suar itu ke langit dengan peluit kembang api bernada tinggi. Bunga itu mekar dengan megah di atas mereka, sekelompok kembang api yang mengumumkan lokasinya kepada semua orang. Ini pasti akan menarik perhatian siapapun di sekitarnya.
Li Luo menyimpan bola sakunya dan kemudian dengan tenang kembali ke Zhao Ziang. Oke, lanjutkan. Zhao Ziang menegang, kemarahan gelap muncul di wajahnya. Saat ini, dia sedang dipermainkan. Mencoba menarik regu lain untuk menciptakan kekacauan. Cerdas, tapi kamu tidak akan bertahan sampai saat itu. Kaki Zhao Ziang terbanting ke tanah dengan ledakan yang menggelegar. Itu pecah dengan laporan keras di bawahnya saat dia menembak seperti peluru. Dia menghadapi Li Luo dalam sekejap. Dapatkan dua lainnya. Aku akan menangani bajingan ini. Dia memamerkan giginya, mengeluarkan desisan udara panas dari mulutnya. Li Luo telah membuatnya kesal. Kedua rekan Zhao Ziang memandang Li Luo dengan rasa iba. Anak itu tidak merasakan bahaya. Kemarahan Zhao Ziang selalu berakhir dengan kesakitan. Pemuda yang bertangan api adalah karakter yang gegabah dan terburu nafsu. Dan begitu dia menyerang, dia tidak pernah berhenti sampai tugasnya selesai. Energi merah terang bersinar di sekelilingnya, membuat udara berderak dengan suhunya. Dia menembak ke arah Li Luo seperti komet. Li Luo mulai melarikan diri seperti komet. Kecepatan Zhao Ziang sungguh luar biasa. Dia mengejar Li Luo dalam hitungan detik, tinjunya yang terus-menerus marah melancarkan serangan seperti palu. Dia adalah gelombang panas, dan kulit Li Luo merasakan luka bakar yang menyengat dari dekat. Li Luo terus menunduk dan menghindar, hanya memilih untuk menyerang ketika dia tidak bisa menghindari serangan. Dia akan menerimanya dengan pedang pendek birunya. Tinju pada bilahnya, dan suaranya tetap terdengar seperti logam di cincinnya. Beberapa saat kemudian, Li Luo dipenuhi bekas hangus berbentuk kepalan tangan. Dia berasap karena luka bakar, benar-benar dikalahkan oleh Zhao Ziang. Zhao Ziang menyeringai padanya, meremehkan pendekatannya yang selalu mengelak. Mengulur waktu. Kamu mungkin bisa menimbulkan masalah serius bagi tim lain dalam hal ini. Kamu pintar, tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Menurutmu pola ketiga yang lemah sepertimu pantas untuk ikut berkompetisi di tempat seperti ini. Li Luo secara pribadi berpikir bahwa Zhao Ziang mungkin tampak seperti pria yang berapi-api dan kuat, tetapi dia memiliki pikiran yang sangat sempit. Bahkan dia tidak akan menyerah begitu saja dengan serangan pribadinya. Tidak heran belum ada yang bergabung meskipun Li Luo telah melihat beberapa regu mengawasi di dekatnya. Mereka mungkin terlalu lemah. Mereka akan tergencet menjadi terasi jika digabungkan. Bergabung dalam pertarungan yang tidak seimbang tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Li Luo memandang Zhao Ziang dengan rasa geli yang tidak peduli. Orang ini benar-benar berbeda. Setelah bentrokan lainnya, Li Luo tiba-tiba menjauh. Membuka jarak di antara mereka dengan satu gerakan berliku, dia mengubah cengkeraman pedangnya, dan matanya berubah menjadi serius. Zhao Ziang mendatanginya lagi, langkah besar memakan jarak di antara mereka. Dia terus menggemuruh, mengepalkan tangannya dan bersiap. Dia melepaskan pukulan dahsyat yang didukung oleh deru sungai kekuatan merah terang yang berputar seperti ular piton. Seni resonansi Jenderal Harimau, pukulan ular menyala. Daun-daun kering di tanah berubah menjadi abu bahkan sebelum bisa terbakar, begitulah intensitas panasnya. Serangannya melesat, meninggalkan garis hitam di lantai hutan setelahnya. Zhao Ziang tidak bisa menahan diri dengan pukulan ini. Perubahan kedua resonansi berkembang kelas 8. Kekuatannya tidak terbantahkan. Li Luo berdiri tegak kali ini, mengejutkan mata yang melihat dari pinggir lapangan. Bilahnya menyilang dan menggambar dua pola pedang di udara. Serangan pukulan ular piton dengan cepat membesar dalam penglihatannya, dan dua istana resonansi Li Luo meraung menjadi hidup, mengirimkan semburan kekuatan resonansi dari benih resonansinya. Semburan kekuatan semakin meningkat ketika empat gelembung resonansinya juga muncul, melepaskan lebih banyak kekuatan resonansi ke dalam aliran. Tubuhnya dibanjiri kekuatan melebihi batas kemampuannya. Resonansi ganda. Li Luo mengangkat pedangnya dan melompat ke arah serangan pukulan api secara langsung. Bentrokan itu sangat besar, dan Li Luo terlempar mundur, terhuyung-huyung untuk menjaga keseimbangan. Setiap kaki dia mencoba untuk meninggalkan jejak yang dalam di tanah saat dia melawan dampaknya sedikit demi sedikit. Tidak ada yang mengawasinya. Mereka semua terlalu sibuk memandangi Zhao Ziang. Karena dia juga terlempar mundur beberapa langkah. Dan ada setetes darah mengalir di buku-buku jarinya. Bahkan angin seakan berhenti, dan keheningan menyelimuti medan perang. Suasana tenang di hutan. Keheningan yang mengejutkan memenuhi udara. Tidak ada seorang pun yang menyangka serangan orang seperti Zhao Ziang akan berhasil dihalau hanya oleh lawan pola ketiga. Terlebih lagi, perlindungan kekuatan resonansinya telah rusak, dan sekarang tinjunya berdarah. Lukanya tidak dalam, tapi simbolis.
Pertahanannya telah ditembus. Pola ketiga melawan perubahan kedua. Sungguh sulit dipercaya. Ditambah lagi, Zhao Ziyang tidak lemah. Dengan resonansi lava kelas 8, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang membara, tetapi juga pertahanan yang kokoh. Itu adalah resonansi yang seimbang antara serangan dan pertahanan. Seharusnya tidak ada kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh Li Luo. Pemuda tampan berambut perak ini memang aneh. Saudara Zhao. Rekan satu timnya memanggilnya dengan ketidakpastian. Keduanya adalah perubahan pertama, dan mereka menjalani masa-masa mudah melawan dua lainnya. Tentu saja, Lu Qinger jauh lebih lemah, jadi sebagian besar upaya mereka terkonsentrasi pada Qin Zulu. Mereka juga memperhatikan sisi Zhao Ziyang, dan mereka terkejut dengan cederanya. Sebagai rekan satu timnya, mereka memahami kemampuan Zhao Ziyang dengan baik. Kembali ke Kekaisaran Pasir Besi, dia termasuk di antara elit di generasinya. Dia selalu menjadi orang yang menantang orang-orang di atas kelasnya. Bagaimana keadaannya bisa terbalik hari ini? Zhao Ziyang menunduk untuk melihat tinjunya. Lukanya sembuh tepat di depan matanya, tapi kilau di wajahnya tidak hilang dengan cepat. Pada usianya, dia berada di perguruan tinggi Sage di Kekaisaran Pasir Besi. Mereka yang dia hormati selalu adalah senior yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Meski begitu, mereka memperlakukannya dengan saling menghormati. Hal itu menumbuhkan rasa bangga yang kuat dalam dirinya. Saat ini, kebanggaan ini telah terungkap sebagai kesombongan. Tidak kusangka bahwa suatu hari nanti aku akan melihat resonansi ganda yang dilakukan oleh seseorang yang belum menjadi seorang adipati. Ini memang dunia luas yang kita tinggali. Keajaiban terjadi, kata Zhao Ziyang perlahan, hampir pada dirinya sendiri. Kejutan semakin mendalam bagi para penonton. Resonansi ganda. Seorang pemuda pola ketiga memiliki resonansi ganda. Keberuntungan macam apa yang dia miliki sehingga dia bisa diberkati dengan istana resonansi kedua secepat ini. Li Luo merasakan beberapa pasang mata menoleh untuk mengamatinya. Tidak heran dia berani melawan Zhao Ziyang. Jadi dia mengalami situasi resonansi yang aneh. Li Luo tidak terkejut dengan reaksi Zhao Ziyang. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenarannya begitu dia menggunakannya, dan Zhao Ziyang juga tidak bodoh untuk mengabaikannya. Dia hanya berdiri tegak, pedang pendek dipegang dengan longgar tapi siap. Ada retakan di seluruh bilahnya. Kedua pedang ini telah ditempa sejak lama, dan tidak akan bertahan lama. Dia menahan kejengkelannya sendiri. Penghitung resonansi ganda ditambah 4 gelembung resonansi ini seharusnya memberikan hasil yang lebih baik. Dia ingin setidaknya melukai Zhao Ziyang, dan tidak hanya menggores buku jarinya. Tetap saja, ini adalah pertama kalinya Li Luo menggunakannya dalam pertarungan sungguhan, jadi dia agak mentah. Jika dia mencobanya lagi, dia mungkin bisa mendapatkan efek yang lebih baik. Sayang sekali, dia tidak punya waktu untuk mencobanya lagi. Setelah 4 gelembung resonansinya meledak, kekuatan resonansinya memudar. Serangan itu tidak akan terulang kembali. Ditambah lagi, dia berada dalam kondisi lemah setelah menggunakan resonansi gandanya. Perbedaan tingkat kultivasi masih terlalu besar, keluh Li Luo pada dirinya sendiri. Orang ini jauh lebih kuat dari Ji Sun sebelumnya. Bahkan dengan gerakan terbaiknya, dia hanya bisa bertahan. Namun, tujuan sebenarnya bukan hanya untuk mengalahkan Zhao Ziyang. Dia ingin memperlihatkan taringnya kepada serigala lain yang mengawasi. Dia harus memberitahu mereka bahwa ketiga kultivator tingkat pola genesis ini bukanlah orang yang mudah. Terkadang, pencegahan merupakan lebih dari separuh upaya yang dilakukan. Zhao Ziyang mengambil langkah maju dengan hati-hati. Siapa namamu? Li Luo menatapnya dengan dingin. Saya Yulang. 1. Lu Qinger dan Qin Zulu menatapnya. Baiklah, Yulang. Aku terkejut kerajaan Xia berhasil meningkatkan bakat seperti itu. Aku berasumsi kamu juga dari perguruan tinggi Astral Sage. Semua orang akan lebih memperhatikan kalian di cawan suci tahun ini. Aku, Yulang, tidak takut apapun. Datanglah padaku dengan apapun yang kamu punya, kata Li Luo dengan angkuh. Zhao Ziyang tidak membalas apapun. Namun, kesombongannya telah diubah menjadi harga diri yang dijaga setelah melihat kekuatan dan resonansi ganda Li Luo hari ini. Dia juga tidak secara langsung meminta Li Luo untuk menyerahkan Lu Qinger. Itu juga salah satu tujuan Li Luo, melepaskan serangan terkuatnya dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia berada di level yang sama. Kalau tidak, tidak mungkin sekelompok kelinci seperti mereka bisa mengusir serigala. Yulang, kamu harus tahu bahwa resonansi Jimu tidak memberikan penyelesaian terhadap masalah ini,
lanjut Zhao Xiang. Ki naga emas jarang terjadi. Sekarang setelah ia muncul, kami tidak akan melepaskannya. Dia adalah harta karun yang berjalan, dan kamu sendiri tidak mungkin bisa menjaganya tetap aman. Dia melambai kembali kepada rekan satu timnya, membatalkan serangan terhadap Lu Qinger dan Qin Zulu. Itu adalah tanda kesungguhannya dalam bernegosiasi. Li Luo memindahkannya, dan kamu bisa menjaga kami tetap aman. Wajah Zhao Xiang tanpa emosi. Li Luo telah memikat banyak waktu. Bahkan pertarungan apapun dia akan menghadapi pertarungan mereka semua. Dia menyadari bahwa ini bukan lagi hadiah yang bisa dia ambil untuk dirinya sendiri. Dari dalam hutan, gelombang kekuatan resonansi mendekat. Pasukan mulai bermunculan dari kiri dan kanan. Hehehe, teman-teman kerajaan pasir besi, jangan berpikir kamu akan mendapatkan hadiah menarik itu hanya untuk dirimu sendiri. Kamu mungkin akan patah tulang saat mencoba membawanya, seru seseorang, peringatan mereka dipenuhi dengan keserakahan. Ki naga emas harus dibagi rata, seru orang lain. Mata Zhao Xiang berkilat marah, tapi dia menyelesaikannya. Kau membawa kami ke dalam situasi ini, katanya pada Li Luo. Bagaimana usulmu agar kita keluar dari situ? Semua orang menoleh padanya. Sebelumnya, tak seorang pun dari mereka akan memperhatikannya, tetapi sekarang kekuatan dan resonansi gandanya memberikan rasa hormat yang mendasar. Lebih penting lagi, mereka berada dalam situasi yang kompleks, dan seseorang harus memulai mengurainya. Sebagai pemilik Ki naga emas, pemuda bernama Yulang dan timnya berada dalam posisi terbaik untuk melakukannya. Li Luo tersenyum pada mereka semua. Yah, karena kita berada dalam kekacauan ini, aku tahu tidak mungkin aku bisa memiliki Ki naga emas untuk diriku sendiri. Kurasa aku tidak menyetujui pembagiannya. Tetapi, senyumnya semakin lebar. Sebesar apapun hadiah naga emas Ki, apakah ekosistem itu dapat mendukung begitu banyak orang? Kata-kata Li Luo yang mempermainkan membuat Zhao Xiang dan pemimpin pasukan lainnya menyipitkan mata. Ada sekitar 20 hingga 30 tim di sini, hampir 100 orang. Jika semua orang menggigit Ki naga emas, itu tidak ada artinya. Seperti yang Li Luo katakan, itu tidak bisa memberi makan mereka semua. Apa yang kamu pikirkan? Zhao Xiang bertanya. Li Luo meluangkan waktu untuk membersihkan batu besar, lalu dia duduk di atasnya dan membuat dirinya nyaman. Dia mengulurkan 4 jari. 4 tim, aku hanya bersedia membaginya dengan 4 tim. Lebih dari itu, pembagian hadiah akan terlalu lemah untuk siapapun. Adapun siapakah keempat tim ini? Dia melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli. Tim yang lapar mulai saling memandang dengan waspada. Anak ini adalah monster. Dia ingin mereka saling menyerang, dan dia akan berbagi hadiahnya dengan 4 tim teratas. Teman kerajaan Xia ini adalah ahli strategi yang brilian. Tawa dingin terdengar, dan Li Luo menoleh untuk melihat seorang gadis langsing dan melangkah maju. Kulitnya terbuat dari perunggu berkilat sehingga membuatnya terlihat eksotis, seolah-olah dia adalah macan tutul betina yang baru datang dari pegunungan. Seksi dan buas. Rambutnya yang dipotong pendek membentuk ekspresi arogan yang saat ini berbalik menatap Li Luo. Kamu ingin kita bertarung satu sama lain dan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia menuduhnya. Selain itu, kamu mungkin memiliki resonansi ganda, tetapi kamu hanya berada di tingkat kejadian pola. Seolah-olah kamu bisa mengalahkan Zhao Xiang dalam pertarungan langsung. Mungkin, aku harus mengujinya. Dia mengambil satu langkah kecil ke depan, kekuatan resonansi melingkari siluet macan tutul hijau hutan. Li Luo sedang melihat lencana di dadanya. Dinasti Hutan Hujan. Dinasti Hutan Hujan, Guying, katanya dengan dingin. Li Luo mengangguk. Guying ini kuat, mungkin sekuat Zhao Xiang. Dan mengingat dia sudah lemah dan tidak lagi memiliki gelembung resonansi, dia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan jika mereka bertarung. Baiklah Nona, jika kamu tidak tertarik dengan saranku, kamu dipersilakan untuk tidak berpartisipasi. Li Luo menguap. Seperti ikan di talenan yang menantang pedangnya, desis Guying. Anak kecil, ini bukan tempat bagimu, bayi-bayi pola genesis. Sebelum Li Luo dapat berbicara, Lu Qinger melangkah maju dengan ekspresi dingin. Perbandingan yang menarik. Satu lagi yang kudengar adalah ikan-ikan itu berjuang sampai mati, atau jaringnya pecah. Kami juga tidak ingin meninggalkan ladang daun naga emas, tapi jika kamu memaksa kami akan melakukannya. Dia memutar-mutar jari-jarinya dan membentuk es yang panjang dan tajam, menjepitnya seperti cerutu di antara jari telunjuk dan jari tengah.
Jika aku terluka parah, kunci rahasia naga emas terpicu, dan aku pergi. Dia membalik cengkeramannya, sekarang memegang es itu seperti belati. Zhao Ziang dan Gu Ying memucat. Mereka tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat kinaga emas menghilang tepat di depan mata mereka. Gadis es ini adalah gadis yang pemberani. Li Luo sama terkejutnya dengan gerakannya, dan dia mengerutkan kening padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia berbisik mendesak. Lu Qinger mendengar nada kecewa dalam suaranya dan menoleh ke arahnya dengan bingung. Letakkan itu, perintahnya pelan. Aku berjanji pada Presiden Yu bahwa aku akan melindungimu. Sebelum aku terjatuh ke tanah, aku tidak ingin melihatmu mencoba hal semacam itu. Jika kamu percaya padaku, tentu saja aku percaya padamu. Lu Qinger dengan cepat menjawab. Dia ragu-ragu, lalu membiarkan es itu jatuh ke tanah. Li Luo maju selangkah dan menatap langsung ke mata Zhao Ziang, Gu Ying, dan yang lainnya. Usulanku tetap tidak berubah. 4 tim. Itu adalah batas dari apa yang bisa aku terima. Jika kalian tidak menyukai gagasan itu, pembicaraan dibatalkan. Datanglah kepadaku sesuka kalian, dan aku akan melayani kalian. Kata-katanya diucapkan dengan keyakinan tenang yang terpancar dari matanya. Dia berada dalam situasi yang sulit, tetapi dia sangat yakin bahwa dia bisa keluar dari situasi tersebut sesuai keinginannya. Dia mengangkat tangannya, membiarkan lengan bajunya terlepas untuk memperlihatkan segel merah iblis. Zhao Ziang menatapnya dengan sedikit khawatir. Dia tidak marah, tapi penasaran. Mengapa Li Luo begitu percaya diri saat dikelilingi oleh lawan yang begitu kuat? Apakah itu resonansi ganda? Itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Tidak hanya dengan kekuatan pola genesis yang mendukungnya. Meskipun dia tidak mengetahui sumber kepercayaan Li Luo, setidaknya ancaman Lu Qinger adalah ancaman yang dapat dia pahami. Dia dapat memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkannya. Itu saja berarti mereka harus menghadapi situasi ini dengan hati-hati. Gu Ying juga terdiam, mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Keheningan kembali terjadi, namun keheningan ini penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Beberapa regu yang lebih lemah tampak berbunyi. Mereka tahu bahwa jika rencana Li Luo diterima, merekalah yang pertama dirugikan. Itu benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Suasana mencekam terus berlanjut. Tiba-tiba, seseorang tidak dapat menahannya lagi, terbang menuju Lu Qinger dalam upaya untuk melakukan penculikan yang tidak terduga. Hal ini mengejutkan mereka semua, dan banyak yang setuju, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Li Luo berdiri di sana dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan merespons. Calon penculik itu mendekati Lu Qinger. Seringai jahat di wajahnya, dia mengulurkan tangan. Pukulan magma jatuh ke kepalanya dari langit, menghancurkannya hingga ke tanah. Punggungnya melengkung ke belakang dengan retakan yang memuakkan, dan dia memuntahkan darah segar. Kaki Zhao Ziang menginjak kepala penyerang. Dia mendongak, kekuatan menopang tubuhnya. Sampah, pergilah. Dia menggeram, suaranya terdengar dengan kekuatan. Banyak regu wajah yang jatuh. Mereka tahu bahwa serangan Zhao Ziang berarti dia memutuskan untuk mendukung rencana Li Luo. Kinaga emas adalah kue yang lezat dan bergizi, dan hanya 4 regu yang bisa mendapatkan sepotongnya. Jika mereka ingin menjadi salah satu dari 4 orang yang memiliki hak istimewa, maka mereka harus melihat yang bisa bertahan sampai akhir. Seperti bendungan yang pecah, ledakan kekuatan resonansi memenuhi udara secara tiba-tiba, dan pasukannya bertempur habis-habisan dengan guncangan yang hebat. Kawanan serigala sedang bertarung satu sama lain. Deru dinginnya udara pegunungan diselingi dengan suara bentrokan tiada henti dan bau darah yang menyengat. Kantong kekuatan resonansi meletus di seluruh hutan, membentuk kembang api yang indah namun mematikan bagi semua orang yang berhasil melihatnya. Jejak darah bahkan dapat terlihat pada setiap ledakan, menambah keindahan mendalam pada pemandangan tersebut. Li Luo, sebaliknya, dengan tenang duduk di atas batu, mengamati kekacauan yang bergemuruh. Tatapannya tanpa ampun dan dingin. Karena hewan-hewan ini ingin memburu mereka, dia akan memastikan bahwa 1 pon daging akan dibayar sebagai imbalannya. Para pemburu telah menjadi yang diburu. Namun, keseimbangannya tidak stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu. Qin Zulu berjalan mendekat. Bukankah kita seharusnya melarikan diri dalam kekacauan ini? Lu Qinger menoleh seolah setuju. Li Luo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melakukan itu. Saat kita mencoba melarikan diri, seluruh medan perang akan terfokus pada kita. Mereka pasti akan mengesampingkan perbedaan mereka untuk menghadapi kita. Sejujurnya,
Saat kita mengungkapkan bahwa kita memiliki Ki Naga Emas, kekuatan kita situasi berubah menjadi genting. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita tidak dapat melindunginya dengan baik, jadi ini bukan lagi sebuah berkah atau kutukan. Di ladang daun naga emas, kita tidak dapat mengambil peran utama sebagai hasilnya. Jejak ketidakberdayaan terdengar dalam suaranya. Jika Ki Naga Emas tidak terungkap, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar namun tetap tersembunyi. Yang disayangkan adalah mereka ditemukan oleh Ji Sun dan teman-temannya. Yang lebih buruk lagi adalah orang terkutuk itu telah menyebarkan berita itu kepada rekan satu timnya dari Kerajaan Serigala Kutub. Tim sampah itu juga tidak berhasil melindungi informasinya. Yang satu sudah memberitahu yang lain dan sekarang setiap badut di sekitarnya mengetahui hal ini. Bahkan jika kita berhasil melarikan diri untuk saat ini, mereka pasti akan mengepung kita dengan jumlah yang lebih besar. Jadi tidak ada gunanya melakukan aktivitas yang tidak berarti. Li Luo menjelaskan sambil fokus pada pertempuran sengit yang terjadi di dalam hutan. Karena kita tidak bisa memonopoli Ki Naga Emas, meminta beberapa ksatria gagah berani untuk membantu kita adalah pilihan terbaik berikutnya. Lu Qinger mengangguk setuju. Ini adalah pilihan yang paling logis dan mungkin satu-satunya. Jika mereka tetap serakah dan berusaha menyimpan semua keuntungan untuk diri mereka sendiri, mereka akan tereliminasi lebih awal. Jelas bahwa Li Luo telah membuat rencana darurat setelah kegagalan ini dimulai. Namun, akan sulit untuk melaksanakan hal ini dalam kenyataan. Fakta yang paling penting adalah kelompok mereka terlalu lemah. Individu tingkat 3 pola kejadian tidak berbeda dengan semut di mata para kultivator tingkat resonansi yang berkembang. Setelah bertemu dengan mereka, kemungkinan besar hasilnya adalah penaklukan dan bukan negosiasi. Begitu mereka jatuh ke tangan lawan, inisiatifnya akan hilang. Di luar dugaan, Li Luo telah menghentikan serangan Zhao Ziyang dan tampaknya menunjukkan kekuatannya tidak lebih lemah dari serangannya. Hal ini menyebabkan sisanya mengambil langkah mundur dan menilai kembali situasi. Hasil akhirnya, pertempuran kerajaan di depan mereka. Qin Zulu duduk di sebelah Li Luo. Sepertinya kamu sudah membaik sekali lagi. Li Luo sendirian memblokir serangan Zhao Ziyang, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tandingi. Berdasarkan evaluasi pribadinya, dia paling banyak bisa menghadapi lawan pola kelima tanpa banyak kesulitan. Sebaliknya, siapapun yang lebih kuat, seperti mereka yang berada di tingkat resonansi berkembang, akan membuatnya kewalahan. Zhao Ziyang adalah perubahan kedua. Kekuatan luar biasa Li Luo telah jauh melampaui kekuatannya. Setengah tahun yang lalu ketika dia pertama kali memasuki perguruan tinggi Astral Sage, kekuatannya jauh melampaui Li Luo. Li Luo saat itu belum menunjukkan keunggulannya, namun seiring berjalannya waktu, dia telah menunjukkan auranya yang bersinar dengan resonansi ganda dan kecerdikannya. Li Luo menyeringai. Qin Zulu mungkin memiliki resonansi harimau setan emas yang menggeram kelas 8 atas, namun ia memiliki resonansi cahaya air kelas 7 dan resonansi kayu bumi kelas 5. Dia tidak akan kalah jika menyangkut pertarungan kekuatan resonansi. Selama dia tidak mencapai resonansi kelas 9, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya di antara rekan-rekan dari tingkatan yang sama. Ketika harus melampaui mereka yang memiliki tingkat lebih tinggi, kartu asnya di dalam lubang akan menjadi resonansi gandanya karena hal itu dapat menghasilkan kekuatan ledakan yang menakutkan. Namun hal ini mempunyai kelemahan yang fatal, tidak dapat bertahan lama. Jika dia tidak dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, maka dia akan ditempatkan pada posisi terbelakang dengan konsumsi daya resonansi yang tinggi. Situasi sebelumnya merangkum hal ini dengan sempurna. Jika Zhao Ziyang terus bertarung, mengingat 4 gelembung resonansinya telah habis, dia pasti akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, kita hanya sedikit terlalu lemah. Kalau tidak, mengapa kita harus meminjam kekuatan orang lain? Li Luo menghela nafas dengan menyesal. Sebagian besar kelompok di dalam ladang daun naga emas berada di tingkat resonansi yang berkembang, jadi tingkatan pola kejadian seperti mereka hanya memohon untuk ditindas. Hei, bahkan jika kamu meremehkan dirimu sendiri, apa akibatnya bagi kita? Bagaimana kita bisa tahan hidup lagi? Lu Qinger hanya bisa mendengus kesal. Sebagian besar kelompok berada di Aula Bintang 2 di perguruan Sage masing-masing. Kamu dapat dengan terampil bermanuver di sekitar pengepungan mereka meskipun kekuatan mereka luar biasa. Ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dicapai oleh orang lain, bahkan jika kita melempar 2 kelompok lagi. Qin Zulu ikut campur. Mendengar komentar itu, Qin Zulu menatap Lu Qinger. Kenapa dia harus menggunakan dia sebagai dasar perbandingan?
Dengan nada yang biasa-biasa saja, Lukinger melanjutkan sambil melirik sekilas ke arah Qin Zulu. Yah, jika ada dua orang lagi di antara kalian, mereka akan menyerah dan berusaha menerobos masuk. Bahkan jika kepala kalian lebih keras, satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah pendarahan, tengkorak patah jika kalian menggunakan kekerasan. Petik 2. Ekspresi Qin Zulu berubah kaku. Dia tidak dapat memungkiri bahwa memang itulah yang terjadi. Itu adalah kepribadiannya, terbuka dan lugas. Dia tidak akan peduli dengan rencana mewah dan licik ini. Jika mereka benar-benar terkepung. Kalau begitu, dia akan bertarung sampai mati. Apa yang akan kita lakukan jika tersisa 4 kelompok? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Luo mengangguk. 4 kelompok terakhir akan menjadi sekutu dan sahabat masa depan kita. Kita perlu bercinta, bukan perang, secara kiasan. Qin Zulu meludah ke lantai dengan jijik. Apa sih yang dia maksud dengan bercinta bukan perang? Jika serigala-serigala ini mempunyai kesempatan, apa yang paling mereka harapkan adalah mencabik-cabik Li Luo. Bagaimanapun, mereka terpaksa menari di telapak tangannya. Bagaimanapun juga, anak-anak nakal ini menampilkan pertunjukan yang bagus, istirahat dan bersantai sambil menonton ternyata cukup bagus. Ketiganya kemudian membuat diri mereka nyaman dan melanjutkan menikmati hiburan. Gemuruh pertarungan berlangsung selama 1 jam penuh, menghancurkan hutan sepenuhnya. Tim yang tak terhitung jumlahnya tersingkir tanpa ampun. Pada akhirnya, 4 kelompok menang, dan kelompok Zhao Xiang dan Gu Ying adalah bagian dari 4 orang tersebut. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mengerikan saat mereka melangkah keluar. Tak sedikit dari mereka yang penuh luka, masing-masing meneteskan darah segar. Terbukti, mereka semua telah membayar mahal untuk kedudukan akhir mereka. Terbagi, tim menjadi lemah seperti pasir lepas, terutama ketika pertikaian ditambahkan ke dalam campuran. Kalau tidak, jika semua orang bersatu, yang ketiga tidak akan bisa melawan, dan mereka mungkin bisa mendapatkan kinaga emas dengan sedikit usaha. Oleh karena itu, mengumpulkan yang dilimpahkan kepada Li Luo dan teman-temannya tampak sedikit bermaksud buruk, bahkan tidak menyenangkan. Namun Li Luo menerima semuanya dengan tenang dan berpura-pura seolah dia tidak melihat apa-apa. Sebaliknya, dia menyapa mereka dengan wajah penuh senyuman saat dia bangkit dari tempat duduknya sambil menggenggam tangan. Selamat karena telah lolos dari seleksi akhir. Kalian sekarang menjadi 4 pemenang terakhir. Gu Ying memelototi Li Luo sambil mengatupkan giginya. Yu Langya, aku akan mengingatmu dengan baik. Aku harap demi kebaikanmu kita tidak bertemu satu sama lain selama pertemuan cawan suci, jika tidak, akan ada banyak bayaran yang harus kamu bayar. 3 kelompok lainnya dengan dingin setuju. Gu Ying telah membantu melampiaskan perasaan mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menjawab, aku khawatir seseorang akan mencoba mempermainkan situasi. Oleh karena itu, aku tidak menjelaskan semuanya secara lengkap. Bagaimanapun, jika kita bertemu lagi, tidak perlu berbelas kasihan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kepada kelompok tersebut. Namun, selama kita berada di ladang daun naga emas, aku akan mengenalimu sebagai temanku. Kamu bisa yakin bahwa kami akan membagikan hasil rampasan dari kinaga emas secara adil. Pada titik ini, Zhao Xiang dan yang lainnya tidak peduli dengan sikap Li Luo yang terulur, namun ekspresi mereka sedikit melembut. Jika bukan karena keuntungan yang tak terhitung banyaknya, ketiga pembuat onar ini pasti sudah dikalahkan dengan kejam. Mereka ada di sini hanya untuk kinaga emas dan dao emas yang diberikannya. Teman-teman, mulai sekarang kita semua adalah sahabat karib. Kita bisa maju bersama-sama, tapi hinaan bahwa kami menyebabkan gangguan besar-besaran hari ini, aku takut untuk mengatakan bahwa kelompok lain kemungkinan besar akan mencoba menyergap kita. Untuk itu, kami serahkan pada kalian, Li Luo menjelaskan dengan penuh semangat. Dia tidak setuju dengan sikap dingin mereka, dia akan menutupi perbedaan itu dengan antusiasmenya. Mulai saat ini, kamu akan menjadi penjaga kinaga emas kami. Dengan ini aku menyatakan kamu sebagai pelindung kinaga emas. Dengan kata-katanya yang penuh semangat dan berapi-api, tirai dingin dari kelompok sekutu yang tidak mungkin ini akhirnya retak ketika emosi dapat terlihat di wajah-wajah mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan tampak dalam kebingungan sedikit. Bukankah mereka datang ke sini untuk berkelahi dan menjarah? Bagaimana mereka bisa secara misterius berubah menjadi pelindung terkuat kinaga emas? Hah! Aliansi perlindungan Golden Key akhirnya terbentuk. Meskipun mereka adalah persekutuan yang penuh dengan konflik batin dan ketidakpercayaan, strukturnya telah dikonfirmasi dengan enggan. Dari 4 wilayah,
Zhao Ziang dan Gu Ying adalah yang terkuat, di perubahan kedua tingkat resonansi berkembang. Dua pemimpin regu lainnya adalah perubahan pertama, yang juga merupakan level yang layak. Itu adalah barisan yang cukup mengesankan untuk menjelajahi kawasan ini. Itu sebabnya dalam 2 hari pertama, semuanya berjalan lancar. Selain beberapa peraturan yang pengirimnya menghalangi mereka, tidak ada hal besar yang terjadi. Pasukan itu berakhir sebagai sedikit uang receh tambahan untuk menambah dao emas dari Qi Naga Emas. Zhao Ziang, Gu Ying, dan pelindung mereka lainnya juga merasa puas. Qi Naga Emas Lu Qinger bahkan lebih seperti angsa emas dari dugaan mereka. Meskipun pendapatannya dibagi-bagi, namun jumlahnya jauh lebih besar daripada pendapatan yang bisa mereka peroleh sendiri. Itu membantu memotivasi mereka lebih jauh lagi. Namun masa-masa indah itu tidak bisa bertahan lama. Kabar tentang Qi Naga Emas mulai menyebar, dan banyak tim yang putus asa dan bertangan kosong mulai berkumpul di lokasi mereka, membentuk kelompok mereka sendiri. Tim yang lebih kuat tampil lebih langsung untuk berdiskusi, meminta agar bergabung dengan perlindungan tersembunyi dan mendapatkan bagian keuntungan. Dalam negosiasi tersebut, pasukan Li Luo tetap diam. Zhao Ziang dan Gu Ying lah yang memiliki keberatan paling kuat. Jika mereka bergabung dengan tim-tim yang lebih kuat ini, bagaimana mereka bisa puas mempertahankan beberapa regu asli sehingga mereka merasakan keuntungannya. Penolakan terang-terangan mereka membuat marah tim-tim tersebut dan semakin meningkatkan langkah mereka. Semakin banyak tim yang mulai menentang mereka, dan perlindungan-perlindungan merugikan mereka. Akhirnya, Zhao Ziang memutuskan bahwa yang paling bijaksana adalah mereka semua tetap menjadi pemimpin. Mereka tidak lagi bergerak maju dengan berani, tetapi menjauhi jalur utama untuk menghindari kelompok penyerang terbesar. Dengan kecepatan kita, dan pada rute kita saat ini, kita akan mencapai waduk dalam 5 hari. Kelompok Li Luo berada di jurang. Mereka membangun kemah di tepi sungai yang mengalir dalam dan dingin karena pencairan salju. Mereka telah membuat api unggun, nyala apinya yang riang menghilangkan rasa dingin dan memenuhi udara dengan aroma pohon ek yang menyenangkan. 5 hari, ya, anggota serikat lainnya mengangguk perlahan. 5 hari adalah durasi yang bisa ditanggung. Gu Ying merawat beberapa bekas luka kemarahan di pergelangan tangannya, yang masih merembes darah melalui perban. Kelelahan terlihat jelas di wajahnya, pipi dan alisnya mengendur karena kelelahan. Beberapa hari terakhir adalah pertempuran dengan intensitas tinggi, satu demi satu tanpa banyak jeda. Li Luo tersenyum padanya. Biarkan aku membantumu merawatnya. Kita semua adalah pelancong di jalan yang sama. Gu Ying memandangnya dengan waspada sejenak namun kemudian merelakannya, melepaskan perban dan mengulurkan tangannya. Terima kasih. Li Luo menggeleng riang. Jika boleh aku menyatakan pendapatku yang rendah hati, aku pikir kalian terlalu merasa memiliki terhadap Qi Naga Emas, katanya sambil memanggil kekuatan penyembuhannya dan mulai merawatnya. Seperti sekelompok naga di tumpukan emas. Apa salahnya membiarkan tim yang lebih kuat bergabung? Berdiri terpisah dari yang lain seperti mencoba menebang semua pohon di hutan. Mengapa tidak bersikap lentur dengan angin? Kamu benar-benar fleksibel, iya. Balas Zhao Ziang dengan sinis. Seharusnya Li Luo yang merasa terganggu. Setelah semua orang ini ada di sini untuk Qi Naga Emas milik Lu Qinger. Tapi sekarang, dia yang merasa tenang, sementara mereka, pengawalnya, sedang berjuang untuk tujuan ini. Meskipun mereka melakukan ini untuk keuntungan mereka sendiri, ada sesuatu yang tidak enak dengan mereka. Aku harap kita bisa segera sampai di waduk. Kelompok kecil kita bisa dibubarkan, aku harap semua orang mendapatkan artefak yang mereka inginkan dan berkinerja baik dalam pertempuran untuk mendapatkan hak milik. Lanjut Li Luo dengan riang, menolak untuk membiarkan negativitas Zhao Ziang merusak percakapan. Ini adalah pemikiran yang membanggakan. Begitu di waduk, emas dao mereka akan berguna. Bagaimanapun, pertempuran untuk hak milik Gunung Naga Emas adalah segalanya. Dalam pertempuran itu, Qi Naga Emas tidak akan berarti apa-apa lagi. Mereka merayakan dengan ikan panggang mereka dan memikirkan ini dengan senang hati. Sebuah peluit peringatan tiba-tiba dari penjaga mereka memecah keheningan damai. Seseorang datang. Li Luo, Zhao Ziang, dan Gu Ying saling menatap dengan hati-hati. Mereka segera memadamkan api mereka, lalu berbalik ke arah peluit. Mereka dengan cepat melintasi medan ringan dan semak-semak dan sangat cepat mencapai pemerhati. Dia memanggil mereka dan menunjuk ke arah 3 sosok yang mendekat. Hanya satu skuad. Skuad Li Luo melihat dengan kaget. Karena mereka telah merobohkan banyak skuad, jumlah skuad individu yang mencoba menghadapi mereka telah berkurang.
Li Luo, mereka terlihat familiar, bisik Lu Qinger di sampingnya. Li Luo mengangguk. Dari kekuatan resonansi kuat, dia juga mengenali mereka. Ning Zhao, Zhu Xuan, dan Lin Su. Apakah kamu mengenal mereka? Tanya Zhao Ziyang, mengerutkan kening. Skuad ini cukup kuat, bahkan ada satu di antara mereka yang mungkin sepadan dengannya. Ini skuad lain dari kerajaan Xia, kata Li Luo dengan senyum misterius. Zhao Ziyang dan Gu Ying saling menatap khawatir. Aliansi ini semakin rumit. Mereka sudah diperlakukan seperti kuda yang keras, setidaknya dihibur oleh kenyataan bahwa Lu Qinger dan dua temannya seharusnya berada di bawah kendali mereka. Mereka selalu bisa bersikap tegas jika diperlukan. Tapi sekarang skuad elit dari kerajaan Xia ada di sini. Dinamika kekuatan bergeser. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Sementara mereka ragu-ragu, skuad tersebut sudah tiba. Memang, itu Ning Zhao, Zhu Xuan, dan Lin Su. Ada beberapa tatapan di kedua belah pihak. Zhu Xuan melangkah ke depan. Ini maksudmu ketika kamu berjanji kepada Presiden Yu bahwa kamu akan menjaga Qinger. Ujarnya tidak percaya pada Li Luo. Terjebak di antara kekuatan yang lebih kuat, tanpa kemauanmu sendiri. Ah, kata-kata yang kuat, kata Li Luo, tidak terganggu, aku lebih suka menganggapnya sebagai kemenangan bersama. Kamu petipu, bentak Zhu Xuan. Qinger, aku minta maaf karena datang terlambat. Itu pasti tidak bermartabat bagimu. Katakan saja padaku, kamu boleh ikut dengan kami. Tidak peduli seberapa sulit keadaannya, kami dapat membawamu pergi. Zhao Ziyang dan Gu Ying merengut mendengarnya, lalu mengambil senjata. Orang ini berani merebut Qi Naga Emas tepat di depan mereka. Lu Qinger memeriksa ekspresi Li Luo dengan cermat, lalu menggelengkan kepalanya. Ini hanya tamasya pelatihan. Tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Pemandangan di sini cukup indah. Zhu Xuan tercengang. Zhao Ziyang dan yang lainnya menghela nafas lega. Ning Zhao juga angkat bicara. Qinger, dia berkata dengan cemas, jika kamu tidak ingin pergi, kami menghormati keputusanmu. Namun demi keselamatanmu, kami harus menemanimu. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan kami sampaikan kepada Presiden? Menemani. Zhao Ziyang menggema. Apakah kamu sudah meminta izin kami? Pasukan tambahan berarti potongan keuntungan yang lebih kecil dari Qi Naga Emas. Zhu Xuan membalas tatapan tidak ramahnya. Kami semua adalah anggota kerajaan Xia. Apakah menurutmu kami memerlukan izinmu? Oh, benarkah? Mata Zhao Ziyang berkilauan dan kekuatan merah terangnya mulai merembes keluar. Resonansi lava. Zhu Xuan mencatat dengan hati-hati. Kekuatan resonansinya yang menyala-nyala berkobar, dan suhunya meningkat. Tiba-tiba, mereka berada di ambang perkelahian. Li Luo tiba-tiba melangkah keluar di antara mereka. Ayo, semuanya. Tidak perlu ada permusuhan seperti itu. Ada musuh lain yang mengintai. Jika kita bertarung, hanya mereka yang menang. Kedua belah pihak mundur sedikit. Zhu Xuan menyeringai pada Li Luo. Sepertinya Li Luo berada di posisi yang sulit, terjepit di antara kekuatan yang kuat. Jelas sekali, dia berusaha memohon agar mereka datang menyelamatkannya. Benar. Tapi ada terlalu banyak pasukan kuat yang mengawasi mereka dengan tajam, dan Zhu Xuan menahan lidahnya. Dia memimpin Ning Zhao dan Lin Su ke sisi Lu Qinger. Perdamaian tentatif sedang dibangun, mereka semua bergerak lebih jauh ke dalam hutan dengan persetujuan diam-diam. Li Luo tergantung di belakang formasi, memperhatikan Zhu Xuan dan Lin Su yang tidak mencolok dengan hati-hati. Meskipun mereka semua berasal dari kerajaan Xia, bukan berarti mereka adalah penyelamat. Mereka bahkan mungkin lebih berbahaya daripada Zhao Ziyang. Yulang, kamu tidak pernah memberitahu kami bahwa ada tim kuat lainnya dari kerajaan Xia, desis Gu Ying dan Zhao Ziyang saat mereka datang mengapitnya. Aku tidak ingin membagi keuntungan lebih jauh lagi, kata Zhao Ziyang. Li Luo mengangkat bahu tanpa daya. Aku juga tidak mau, tapi kalian sudah melihatnya sendiri. Mereka adalah kekuatan utama, kami hanya cadangan. Jika kami tidak setuju dengan apa yang mereka katakan, akan ada masalah bagi kami, ketika kita kembali. Aku minta maaf karena aku tidak bisa membiarkanmu bertarung secara terbuka seperti itu. Zhao Ziyang melorot. Jadi kamu akan membiarkan mereka tinggal. Itu pilihanmu. Li Luo menunjukkan wajah konflik terbaiknya dan menghela nafas dalam-dalam. Mereka jauh lebih kuat dari pasukanku, dan mereka akan mengabaikan apapun yang aku katakan. Jadi, jika kamu ingin melakukan apapun, jangan katakan itu di atas namaku.
Aku tidak tahu apa-apa. Dia membiarkan pernyataan terakhirnya menggantung di udara dan kemudian mempercepat langkahnya ke depan. Zhao Ziang dan Gu Ying saling berpandangan dan tersenyum puas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a